Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 104, Grandmaster of Alchemist, Zhou Tianwei. Meskipun dia tidak terdaftar di Heavenly Kilin 4, tetapi di Royal City, dia juga memiliki reputasi sebagai kebanggaan pedang surgawi. Alasannya tentu saja karena Zhou Tianwei adalah ahli pemurnian pil. Selain itu, dia adalah master pemurnian pil yang luar biasa dengan bakat bawaan. Hal utama adalah dia masih Grandmaster pemurnian pil pertama di kerajaan Kilin Surgawi, murid langsung Buye. Ditambah dengan identitas keluarga Zhou-nya, itu pasti salah satu anak terpilih surga yang paling mempesona di kota kerajaan. Jadi, setelah mendengar penyebutan Qin Yi Chen tentang Zhou Tianwei, paman ketiga Suruyan tiba-tiba membeku. Jangan melihatnya berani menyalahgunakan kekuasaan secara tirani di depan Suruyan, tetapi anak terpilih surga seperti Zhou Tianwei hanya membutuhkan nama untuk menenangkannya. Keluarga Zhou hanyalah keluarga lini ketiga. Di depan keluarga Zhou, bahkan semut kecil pun tidak dihitung. Anakmu berbohong. Tiga bohu mengira dia berbicara keras, tetapi nadanya jelas tidak sekuat sebelumnya, dan dia sangat panik. Karena dia ingin tetap seperti itu, maka kamu mengiriminya barang-barang ini. Mulut Qin Yi Chen membangkitkan pancaran pesona jahat, dan kemudian, menghadap Suruyan yang khawatir, mengangguk, Susin, temani aku ke Sufu. Saya Huo Yuro, tanda pagar 8221. Susin belum menjawab, tetapi melihat bahwa dia telah bergerak menuju persimpangan, dan hanya bisa mengikuti Qin Yi Chen sebelum dia bertanya, mau kemana? Keluarga Zhou, kemana lagi saya bisa pergi? Qin Yi Chen percaya tidak ada salahnya meminta Zhou Tianwei untuk muncul. Tapi keluarga Zhou ada di sana. Susin berhenti, menunjuk ke arah yang berlawanan dengan dia berjalan, dan berkata sedikit tanpa berkata-kata. Apakah orang ini benar-benar mengenal keluarga Zhou? Oh Huo Yuro, tanda pagar 8221. Qin Yi Chen berhenti dan dipandang skeptis oleh Little Beautiful Woman. Ada rasa malu yang muncul di wajahnya, dan dia segera memarahi lalat menjadi marah karena penghinaan. Apakah saya akan seperti ini? Omong-omong, meskipun dia pernah tinggal di Royal City di kehidupan sebelumnya, dia selalu terpesona oleh Alchemy Dao. Di Royal City, dia telah tinggal di Pil Refining Master Guild. Di mana? Saya Huo Yuro, tanda pagar 8221. Susin memelototinya dengan marah. Bagaimana mungkin ada pria yang tidak masuk akal di dunia ini? Jelas dia berjalan di depan dirinya sendiri, bagaimana mungkin itu salahnya? Aku ini apa? Aku tidak siap untuk memimpin jalan lagi. Saya akan mengurus semua hal itu, dan saya tidak akan bertanggung jawab. Qin Yi Chen memelototinya dengan ekspresi lurus, dan Susin kesal mengeluarkan cambuknya untuk memompanya. Orang ini kurang memompa, namun, Susin juga mengkhawatirkan barangnya, jadi dia tidak banyak bicara. Dia sangat ingin memimpin dan bergerak menuju keluarga Zhou. Dan di pintu kamar dagang, teman baik mereka, secara alami melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba seringai muncul di sudut mulutnya. Seorang anak yang bahkan tidak tahu di mana keluarga Zhou, juga bisa menjadi orang keluarga Zhou. Apakah Anda masih mengenal keluarga Zhou? Bawa aku pergi. Dia diteriaki dengan marah, dan kemudian seorang spesialis Dao bela diri masing-masing dan semua orang di belakangnya menjara seperti orang gila. Huo Fang nona muda tertua, Huo Pe lebih besar dari. Melihat mereka meninggalkan barang, Paman Wen juga cemas. Ini adalah sumber kehidupan nona muda sulung. Selama nona muda sulung berkata, orang tua saya harus menyimpan barang-barang ini untuk nona muda sulung bahkan jika dia meninggal. Paman Wen tidak boleh impulsif. Suruyan membujuknya, dan kemudian berbisik, Paman Wen, apakah kamu ingat healing pill yang kamu minum terakhir kali? Ingat secara alami. Itu ramuan tingkat 2 tingkat 4. Berapa banyak orang yang dapat Anda hasilkan di seluruh kerajaan surgawi Kilin? Ketika Suruyan mengatakan sesuatu, Paman Wen tiba-tiba menyetrum tubuhnya. Kemudian, dia berdiri diam, memperhatikan orang-orang itu dengan paksa meraih. Keluarga Zhou,
Keluarga Zhou awalnya adalah keluarga lini pertama di kota kerajaan. Namun, ia memiliki ranah spirit realm yang langka dalam 100 tahun. Jadi itu terdaftar di keluarga besar kota kerajaan 4, dan tidak ada yang berani meremehkan keluarga Zhou. Bahkan bila surgawi telah menghilang selama hampir 100 tahun. Ini adalah kekuatan pencegah dari seorang spesialis Dao bela diri absolut, karena, seperti yang diketahui semua orang, mereka tidak mampu menahan amarah ranah spirit realm. Namun, keluarga Zhou saat ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Lagi pula, tidak ada pedang surgawi dalam keluarga. Keluarga Zhou melakukan banyak hal yang tidak begitu nyaman, dan jauh lebih tidak kompetitif dibandingkan 3 lainnya. Untungnya, generasi ini memiliki mikro mingguan, memungkinkan keluarga Zhou bernafas. Jika Zhou Tianwei dapat mengambil alih posisi Presiden Persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Kerajaan di masa depan, maka keluarga Zhou akan terus berkembang untuk waktu yang lama. Kamu yakin ingin pergi? Melihat Zhu Fu berskala besar di kejauhan, Su Xin tampak sedikit ragu dan gelisah. Jika tidak, mengapa kita ada di sini? Qin Yichen mengerutkan kening, memprovokasi. Tes, tidakkah kamu takutkan? Siapa yang takut? Su Xin tiba-tiba meliriknya seperti kucing menginjak ekornya, lalu berjalan menuju Zhu Fu dengan arogan. Namun, hanya beberapa langkah yang diambil, dan dia menjadi malu hanya ketika dia melihat singa batu dengan kontras tinggi di pintu masuk Zhu Fu. Qin Yichen terkekeh, tanpa mempermalukannya, berjalan di depan, dan berjalan menuju pintu masuk Zhu Fu. Berhenti. Di pintu, dia dihentikan oleh para penjaga. Melaporkan 2 kakak laki-laki bermasalah ke Zhou Tianwei, Zhou Shao mengatakan bahwa Xuan Yuncheng adalah orang dengan nama belakang Qin datang. Sosok Qin Yichen sangat rendah, dan ketika berbicara, dia dipindahkan ke salah satu penjaga dan menyerahkan tas uang yang menggembung. Uang bisa membuat dorongan hantu. Apalagi caranya? Masuk saja dan buat notifikasi. Kamu bisa dapat 100 koin perak, lalu penjaga menerima kantong uang dan masuk. Awalnya, penjaga hanya bermaksud untuk membuat pengumuman singkat, lalu keluar, tetapi tidak menyangka rambut merah dan ungu keluarga Zhou, setelah mendengarnya, langsung keluar bersamanya. Itu membuat telapak tangan penjaga sedikit berkeringat. Dia benar-benar tidak menyangka, remaja yang tampaknya tidak bersalah di depan pintu ternyata adalah teman mereka. Dia merasa sedikit panas pada kantong uang itu. Benarkah kamu? Setelah Zhou Tian keluar, dia melihat Qin Yichen tersenyum padanya, dan matanya berkilat karena terkejut. Tapi dia ingat bahwa pria ini melepaskan kata-katanya yang indah dan ingin menjadi penatua tamu keluarga Zhou. Saya belum melihat mereka selama beberapa hari, Brother Zhou masih sama. Qin Yichen tersenyum pada Hehe dan menyapanya, secara otomatis mengabaikan penjaga yang sedang menyeka keringat. Ketika dia berjalan, dia menepuk pundaknya dan memberi isyarat agar dia santai. Secara alami, dia tidak akan cukup pelit untuk menarik koin perak itu. Adegan di depanku membuat Su Xin terlihat tercengang. Mulutnya terbuka dan dia hampir bisa mengeluarkan sebutir telur. Mata yang indah mengungkapkan ketidakpercayaan. Orang ini benar-benar mengenal Zhou Tianwei. Masuk dan duduk. Meskipun Zhou Tianwei tidak mengerti mengapa Qin Yichen mendatanginya saat ini, dia tidak berani meremehkan bocah yang lebih muda dari dirinya. Dia tahu bahwa pria ini adalah bakat bawaan di atas dirinya sendiri. Kamu tidak harus masuk, tapi sekarang, agak merepotkan dan membutuhkan bantuan Brother Zhou. Qin Yichen memiliki senyum misterius di wajahnya. Chapter 105, Grandmaster of Alchemist. Masalah. Zhou Tianwei sedikit terkejut, dan segera sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ada apa dengan saudara Qin, tapi tidak apa-apa. Dia juga takut bocah itu tidak memintanya. Namun, Su Xin, yang berdiri di samping Qin Yichen, terkejut dengan sikapnya. Apa yang dia lihat? Orang yang diintimidasi secara sewenang-wenang di sepanjang jalan ini sebenarnya disebut Tuan Muda Elbres dari kota kerajaan, disebut Saudara Qin. Tahukah Anda, Zhou Tianwei, meskipun tidak terdaftar di Heavenly Kilin 3, tetapi emosinya bahkan lebih sombong daripada Heavenly Kilin 3, dan tidak ada seorang pun di Royal City yang melihatnya menipu siapapun, apalagi saudara. Apa yang orang ini lakukan? Su Xin menemukan bahwa dia semakin tidak dapat memahami remaja yang hanya setahun lebih tua darinya. Tidak ada acara besar.
Saya baru saja membawa banyak barang. Ketika saya memasuki Royal City, saya dirampok. Saya ingin tahu apakah saudara Zhou dapat datang dan membantu saya kembali. Di depan Wei, Qin Yichen dari Zhou Tian, tetapi dengan ekspresi santai, sama sekali tidak menyanjungnya. Iya, senang ditipu dan mengasihani semua milikku. Saat dia berbicara, dia menghela nafas, seolah-olah dia sangat menderita, dia hampir tidak memiliki hidung atau air mata. Zhou Tianwei secara alami tidak percaya seperti apa dia nantinya. Seorang pria yang bisa mengabaikan dirinya sendiri dan tawar-menawar dengan dirinya sendiri. Jika dia orang baik, akankah ada orang jahat di dunia ini? Namun, membiarkan bocah ini menderita, itu benar-benar membuat hatinya gelap. Namun, Zhou Tianwei berkata di mulutnya, siapa yang begitu berani, bahkan berani mengambil barang-barang saudara Qin, ayo, siapkan mobil. Saat ini, di gerbang kompleks keluarga Su, sekelompok penjaga sedang sibuk menurunkan muatan dari mobil. Di depan pelataran pintu, ada beberapa orang berpakaian cerah, memandangi kotak-kotak barang yang dibongkar dengan puas. Kakak, anak laki-laki yang menyakiti Lan Xing benar-benar gila. Paman Suruyan, pada saat ini, berkata kepada seseorang yang lebih tua darinya sambil tersenyum. Su Lan Xing adalah sepupu Suruyan, putra paman-paman, dan pemuda yang diputus oleh Qin Yichen. Huff. Paman mendengar kata-kata paman ketiga, mendengus dingin, dan senyum di wajahnya sedikit menyatu, dan bertanya, Lama Tiga, bagaimana Anda bisa mendapatkan barang-barang ini? Bagaimana dengan anak laki-laki dan suster Suruyan, mengapa mereka tidak membawa mereka bersama? Kakak, jangan khawatir, aku sudah menemukan jawabannya. Barang-barang ini adalah uang terakhir kedua gadis itu. Selama kita memiliki hal-hal ini di tangan kita, apakah mereka khawatir tidak akan mematuhinya? Tiga Bo mencibir beberapa kali, dan ada tatapan marah yang samar di matanya, dan kemudian dia berkata, tapi anak laki-laki yang menyakiti Lan Xing berkata bahwa dia mengenal Zhou Tianwei dan keluarga Zhou, jadi dia hanya diizinkan untuk memanfaatkannya. Dia bepergian. Zhou Tianwei mendengar nama ini, pupil kembar paman tiba-tiba menyusut sedikit, dan tatapan ketakutan yang kuat muncul di matanya. Orang-orang yang berdiri di sekitar juga sedikit terpana, bahkan terlihat sedikit gelisah. Zhou Tianwei, nama keluarga Zhou, yang di seluruh kota kerajaan tidak tahu, dan siapa yang tidak. Itu akan menjadi bersin untuk menghancurkan keberadaan mereka. Kakak tidak perlu khawatir, bocah laki-laki itu bahkan tidak mengenal keluarga Zhou. Bagaimana dia bisa mengenal Zhou Dasao? Saat semua orang kesal, Tiga Bo tertawa lagi. Setelah mendengar ini, semua orang merasa lega. Zhou Tianwei, betapa bangganya dia, sangat baik untuk diketahui. Dalam pandangan mereka, Qin Yichen hanya ingin menggunakan nama Zhou Tianwei untuk menakut-nakuti mereka. Benar-benar menjadi bodoh. Huff, kedua gadis itu memiliki sayap yang sangat keras, dan sekarang mereka akan membuat orang sombong menjadi tidak tahu malu. Kali ini, mereka harus memberi pelajaran yang baik kepada saudara perempuan mereka. Yaitu, setelah kematian paman keempat, mari kita lihat bagaimana kedua pita wanita mereka mengelola kamar dagang Feilo kita. Paman, ayo cepat kembali ke kamar dagang Feilo. Pernikahan Lan Qing dan Ruyan juga harus diadakan secepatnya. Anda tidak dapat menyeretnya sepanjang waktu. Kamu merindukan Lan Qing. Ketika saya menyadari bahwa saya takut, tiba-tiba, semua orang dan semua orang menjadi marah karena malu. Paman yang berdiri di tengah kerumunan, ketika dia mendengar permintaan ini, kulitnya menjadi sangat diperbaiki, dan sepertinya sedang memikirkannya. Iya, sepertinya di hadapan saudara keempat, aku tidak ingin malu dan menyalahkan kedua keponakanku, tapi karena semua orang bertanya demikian sekarang, demi perkembangan masa depan keluarga Su kita, aku hanya bisa dengan enggan membuat kamar dagang Feile mengambilnya kembali dan menjalankannya. Wajah pamannya benar, dan desahan itu sepertinya dianiaya oleh mereka, jadi dia setuju dengan kesulitannya. Tampaknya di mulut mereka, kamar dagang bulu Suruyan, yang diciptakan oleh kerja kerasnya, tampaknya menjadi milik pribadi keluarga Su mereka. Dan saudari Suruyan adalah biang keladi pencurian harta benda mereka. Saat mereka berbicara, Paman Tiga dan Paman Satu saling memandang dengan senyum bangga di mata mereka. Menurut mereka, kamar dagang Feilo sudah ada di saku mereka. Dada, saat ini, suara roda terdengar dari jalan. Segera,
kereta binatang yang mulia dan cantik muncul di depan mata mereka. Di gerbong binatang yang megah, bendera Zhou berkibar, sehingga banyak pejalan kaki di jalan yang buru-buru menghindar dan tidak berani menghalangi. Di kota kerajaan, gerbong yang berani memasang spanduk Zhou, kecuali keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga besar, sama sekali tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, di kereta binatang di depanku, ada anggota keluarga dari keluarga Zhou. Hanya saja orang tidak mengerti mengapa keluarga Zhou tidak ada hubungannya dengan jalan ini. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah 2 binatang iblis berbentuk serigala menarik kereta binatang itu. Tubuh besar itu seperti anak sapi, memancarkan atmosfer yang tulus dan ganas. Ini sebenarnya adalah 2 serigala besi biru yang sebanding dengan ranah martial Grandmaster. Setelah melihat 2 binatang iblis ini, semua orang di depan keluarga Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tarik mobil dengan 2 serigala besi lapis baja biru, identitas pemilik gerbong ini juga siap keluar. Di seluruh kota kerajaan, hanya keluarga Zhou Tianwei yang menerima hadiah dari Grandmaster pemurnian Pilno. 2 kerajaan dan guru Guye, dan mempersembahkan 2 serigala besi lapis baja biru sebagai binatang iblis. Zhou Dasao. Setelah melihat 2 serigala besi lapis baja biru, sekelompok orang di depan pintu rumah Su menjadi pucat, dan para penjaga yang sedang menurunkan barang berhenti. Karena arah kereta tepat berada di tempat mereka. Bukankah kamu bilang dia tidak bisa mengenal Zhou Tianwei? Wajah Paman Su benar-benar kehilangan kebenarannya saat ini, tetapi penuh kepanikan dan kepanikan. Chapter 106, Grandmaster of Alchemist. Pada saat ini, bahkan jika semua orang di keluarga Su tahu bahwa kereta Zhou Tianwei datang ke sisinya, tetapi mereka bahkan tidak menunjukkan keinginan mereka untuk melarikan diri. Omong-omong, bahkan jika itu menyinggung keluarga Du atau keluarga Wang, selama mereka melarikan diri dari kota kerajaan, mungkin masih ada cara untuk hidup. Namun, menyinggung Zhou Tianwei berbeda. Dia hampir sudah diidentifikasi sebagai kandidat presiden Guildmaster pemurnian pil kota kerajaan. Hanya dengan satu kata, berapa banyak orang yang akan mengantarnya? Melarikan diri. Di mana mereka bisa melarikan diri? Kulit Paman Su juga pucat saat ini. Dia sepertinya ingat pemuda itu tersenyum dan berkata bahwa ketika dia ingin mengantarkan barang untuk dirinya sendiri, senyum seperti itu bukan badut. Pada saat ini, 3 Paman Subo sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia harus rakus akan barang-barang ini, dan mengapa dia harus mengambil barang-barang panas ini? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengenal Zhou Shao? Dia bahkan tidak tahu di mana keluarga Zhou berada. Kepanikan mencapai tingkat tertentu, Subo 3 mulai mengaku, lebih takut, dan akhirnya hanya bisa berdoa. Berdoalah, Zhou Tianwei tidak datang untuk dirinya sendiri. Namun, doanya sepertinya sia-sia. Gerbong yang dibawa oleh 2 serigala besi lapis baja biru semakin dekat, dan akhirnya, dengan suara roda, gerbong itu berhenti dengan mantap tidak jauh dari gerbang halaman keluarga Su. Hai, segera setelah gerbong dihentikan, pintunya tiba-tiba terbuka, dan suara sedih terdengar dari gerbong, ini barangnya, Saudara Zhou, Anda tahu, orang-orang telah dipindahkan ke dalam rumah. Kemudian, siluet Qin Yichen adalah yang pertama keluar dari kereta. Dia melihat barang-barang yang telah dievakuasi, jari-jarinya dengan gemetar menunjuk ke arah keluarga Su, ekspresinya bahkan lebih sedih. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, Zhou Tianwei, yang dipukul dengan pakaian biru, perlahan turun dari gerbong, dan Su Xin, saat ini, berperilaku sangat baik dan pendiam, dan yang terakhir keluar, lalu berdiri di samping Qin Yichen dengan patuh. Setelah melihat ekspresi ketakutan Paman Tiga, yang secara normal menyalahgunakan kekuasaan di depan kakak perempuannya, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Setelah melihat pemandangan ini, harapan terakhir doa di hati setiap orang di keluarga Su juga pupus. Dalam pertemuan Cao Minsu, temui Zhou Shao. Temui Zhou Shao. Setelah Paman Su memimpin memberi hormat, semua orang masih berbicara tentang bagaimana mempersiapkan saudara perempuan Zhou Ruyan. Mereka semua membungkuk bersama dan memberi hormat di depan Zhou Tianwei. Namun, di hadapan keluarga Su, Zhou Tianwei tidak bermaksud apa-apa, tetapi memandang ke arah Qin Yichen. Hanya bercanda, apa identitasnya?
Jika bukan karena Qin Yi Chen, dia tidak akan datang ke tempat seperti itu begitu saja. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara ini dan kawasan kumuh. Zhou, Tuan Muda Zhou, saya pikir, ini mungkin salah paham. Setelah melihat Zhou Tianwei mengalihkan pandangannya ke Qin Yi Chen, tiga keluarga Su menangis dalam kecemasan, dan keringat mengucur di dahi. Apa kemuliaan ini? Menilai dari situasi saat ini, pemuda ini tampaknya bukan pengikut atau bawahan Zhou Tianwei. Jika tidak, Zhou Tianwei tidak akan pernah menjadi masalah. Salah paham. Saya berkata Pak Tua, bukankah Anda baru saja mengatakan itu? Namun, sebelum kata-kata Qin Yi Chen selesai, cibiran Qin Yi Chen datang. Ketika Bo mendongak, dia melihat ekspresi main-main di wajahnya, dan kulitnya menjadi sedikit putih untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Paman Su untuk meminta bantuan. Ya, saya tidak tahu apakah saya membawanya. Melihat mata tiga Bo tertuju ke atas, kulit Paman tiba-tiba berubah, tetapi karena dia takut dia akan menyuruhnya untuk melewatinya sendiri, Paman hanya bisa menahan diri, menghadap Qin Yi Chen dengan satu kepalan tangan di tangan yang lain. Tuan muda ini, barusan, kakak ketigaku buta mata dan tersinggung. Mohon maafkan saya. Nyatanya, kakak ketiga benar-benar hanya mengkhawatirkan keamanan barang tuan muda, lalu menepi untuk penyimpanan sementara. Hehe. Qin Yi Chen menatapnya dengan mencemooh. Jangan terlalu tebal, kalau tidak, saya tidak akan pergi dan mengambil barang-barang dari keponakan saya sendiri. Tuan muda meletakkan barang-barang Anda, kami akan segera mengirimnya kembali. Saya berjanji, kakak ketiga tidak akan pernah menyusahkan tuan muda lagi. Paman berkeringat, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak tahu bagaimana Suruyan bertemu dengan orang yang begitu hebat. Huff. Untuk ini, Qin Yi Chen baru saja mengeluarkan dua suara mendengus dingin di lubang hidungnya. Saat dia melihat ke langit, dia sepertinya mengerti mengapa pemuda gila nomor satu kota Suanyun, Ye Liangchen, selalu suka melihat ke langit. Perasaan berpura-pura ini agak menyenangkan. Melihat penampilan Qin Yi Chen, Paman menendangnya di wajah Paman tiga yang terpana, lalu mengedipkan mata padanya, yang langsung berlutut dan meminta maaf kepada Qin Yi Chen. Kakak Qin, bagaimana kamu menangani mereka? Melihat penampilan tanpa tulang dari orang-orang di keluarga Su ini, Zhou Tian sedikit mengernyit dan bertanya pada Qin Yi Chen. Jelas, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Setelah mendengar pertanyaannya, semua orang di keluarga Su tiba-tiba menjadi tenang. Mendengarkan judul ini, mereka tahu bahwa sekarang hidup dan mati mereka ada di remaja yang tampaknya biasa ini. Well, it looks like the Chamber of Commerce is working with me, and he think you are her clansman, and he don't want to be too embarrassed for you. Yah, sepertinya kamar dagang bekerja denganku, dan menurutku kamu adalah anggota klannya, dan aku tidak ingin terlalu malu untukmu. Qin Yi Chen sedang berbicara dengan orang-orang Sujia yang gemetar ketakutan, dan menggelengkan kepala, dan tanpa sadar menatap langit pada sudut 45 derajat. Sebuah kata berkibar juga keluar dari mulut dan hidungnya, hanya saja akan menjadi manusia, kamu sangat kecewa. Tidak bisa menjadi manusia. Setelah mendengar ini, keluarga Paman Su kaget dan segera mengeluarkan seikat kunci dari pinggang Paman ketiga, melemparkannya ke penjaga di belakangnya, berteriak, pergilah, keluarkan semua yang ada di dalam dan berikan pada penebusan tuan muda ini. Miskin tiga paman, menatap kakak laki-lakinya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, beberapa kata usaha, semua tabungannya habis. Kalian berdua, cepat dan muat barang-barang, dan tunggu untuk terbang ke kamar dagang. Atas perintah Paman, banyak penjaga menggigil, dan mereka bergegas dengan cepat. Meskipun wajah tiga paman sangat jelek saat ini, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Bagaimanapun, hidup itu penting. Setelah sekitar seperempat jam, selain barang-barang dari kamar dagang Suruyan, setengah mobil tambahan ditempatkan di depan Qin Yi Chen. Itu, Tuan Muda Qin, saya tidak tahu, Anda puas. Paman Sujia menyeka keringat di dahinya dan bertanya ragu-ragu. Oke. Qin Yi Chen mengobrak-abrik setengah dari mobil dan menemukan bahwa itu adalah beberapa bahan yang bagus dan berbagai bahan obat yang berharga, dan kemudian sedikit mengangguk. Di mana dia menyinggung perasaanku, biarkan saja. Dengan gelombang besar, Qin Yi Chen memaafkan tiga keluarga Paman Su. Chapter 107, Grand Master of Alchemist.
Keluarga Paman Su Tiga tidak bisa mempercayai telinganya. Ini hanyalah pelarian. Terima kasih Tuan Muda Qin, terima kasih Tuan Muda Qin, saya berjanji tidak akan pernah menyinggung Anda lagi. Paman Tiga dari keluarga Su masih merasakan sedikit rasa sakit karena kehilangan hartanya, tapi dia hampir melompat kegirangan. Choi bisa berkumpul perlahan, tapi hanya ada satu kehidupan. Semua orang di keluarga Su melirik Zhou Tianwei dan menemukan bahwa yang terakhir tidak berniat menentang sama sekali, dan mereka semua diam-diam santai. Namun, mata memandang ke arah Qin Yichen penuh kekaguman. Orang macam apa ini? Itu bisa membuat Tuan Muda Sulung Zhou memperlakukannya seperti ini. Perawatan ini, seluruh kota kerajaan tidak dapat menemukan beberapa. Apa itu? Paman Su Xin. Namun, itu tidak menunggu nafas Paman Su keluar, dan kalimat Qin Yichen juga mengangkat hatinya yang berhati-hati. Putramu, serangan diam-diam membuatku takut hari itu, dan aku tidak peduli jika kamu seorang penjahat. Qin Yichen dengan santai menunjuk ke bagian properti 3 Bo dan membelai 2 di depannya. Paman itu jatuh ke tanah, dan berbaring di tanah. Betapa dia berharap masalah itu akan membuat dirinya sendiri pingsan. Ini hanyalah berita buruk. Anda tahu, putranya mengalami luka dalam tanpa berkata apa-apa, dan tulang rusuknya patah. Pada akhirnya, dia harus diberi kompensasi, dia ingin menangis. Hehe. Selain itu, Su Xin melihat pemandangan itu, matanya menyipit menjadi bulan sabit, dan wajahnya melebar, memperlihatkan gigi harimau kecil yang lucu. Melihat orang-orang klan yang sangat bangga dengan 2 saudara perempuan mereka, dia memiliki kesenangan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tidak seperti Suruyan, dia memiliki emosi yang langsung terlihat di wajahnya. Dan saat ini, Qin Yichen melakukan apa yang sangat disukainya. Dia baru saja membuka mulutnya untuk meminta sesuatu, yang hanya itu adalah perampokan Chiguo. Namun, tampaknya kelompok sebelumnya juga meminta kakak perempuannya untuk meminta sesuatu. Karena itu, dia tidak bersalah sama sekali. Jika Anda tidak mengkhawatirkan kakak perempuannya, dia ingin terlibat. Orang-orang di keluarga Su secara alami tidak berani menurunkan berat badan. Qin Yichen dan Su Xin juga kembali ke gerbong Zhou Tianwei. Kakak Qin, apakah kamu tahu jika kamu bisa menunjukkan wajahmu ke rumah? Di dalam mobil, Zhou Tianwei tersenyum dan bertanya pada Qin Yichen yang duduk di seberangnya. Orang-orang seperti Paman Su dan Paman Tiga di matanya bukanlah apa-apa. Yang paling penting adalah dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia membuat bakat bawaan ini lebih baik dari dirinya sendiri, dan berutang kemanusiaan padanya. Hal seperti itu, dia jelas sangat senang. Pergi ke hari lain, benar-benar tidak ada waktu hari ini. Qin Yichen menolak undangan acuh tak acuh seperti itu kepada orang lain yang tidak bisa memintanya. Melihat Su Xin di samping ingin mencubit lehernya. Apakah orang ini tahu berapa banyak kesempatan yang baru saja dia berikan? Itu adalah undangan Zhou Tianwei. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia menuangkan air keluar. Namun, saya akan melakukan bisnis kecil-kecilan. Saya tidak tahu apakah saudara Zhou tertarik untuk bergabung. Qin Yichen mengabaikannya secara langsung, tetapi berkata kepada Zhou Tianwei dengan agak mendalam. Tidak. Zhou Tianwei awalnya menolak untuk memikirkannya, tetapi ketika dia berbicara, dia menelan kembali. Dia melihat langsung ke Qin Yichen sejenak, dan kemudian berkata, bicara dan lihat. Tidak apa-apa untuk saat ini, hanya ingin menjual beberapa obat baru. Qin Yichen memiliki ide saat memikirkan beberapa ramuan herbal utama yang diperoleh oleh Suruyan. Dunia ini, apa yang menghasilkan uang paling banyak? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah obat mujarab. 10 ramuan obat koin perak, bahkan jika disuling menjadi cairan obat, bisa menghasilkan beberapa kali lipat. Untuk cairan obat tingkat tinggi, mereka mendapat lebih banyak. Semua master pemurnian pil adalah tiran yang tidak terlihat. Inilah sebabnya mengapa tidak peduli keluarga mana mereka berusaha untuk melatih master pemurnian pil mereka sendiri. Selama keluarga ada seseorang, master pemurnian pil senior ada di sana, keluarga dapat memiliki harapan untuk kebangkitannya. Qin Yichen menarik Zhou Tianwei ke dalam grup, tentu saja, bukan untuk membuat ramuan pemurniannya, tetapi untuk mengandalkan nama, keluarga Zhou besar dan kecil, untuk membuat beberapa makanan ringan. Anda tahu, bisnis yang menguntungkan bisa dengan mudah membuat iri. Aku bisa memberimu keuntungan.
Qin Yichen tampaknya telah membuat banyak tekad sebelum meletakkan satu jari di depannya, membandingkannya dengan satu. Ah, Zhou Tian tersenyum dengan jijik. Jangan remehkan pencapaian ini. Setiap bulan, saya jamin Anda memiliki setidaknya 10.000 koin perak untuk dikreditkan. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk mengambil 10.000 koin perak setiap bulan, dan saya mendapatkan kembali 1% dari keuntungan. Saya ingin untung 1% itu. Zhou Tianwei menyela pidatonya, dan memandangi remaja yang tampak tanpa belas kasihan di depannya, dia menjadi semakin asing. Karena, meskipun itu adalah toko pil keluarga Zhou, itu sekitar 230.000 koin perak setiap bulan. Ini karena namanya. Dan orang ini, bahkan mengatakan bahwa 10.000% keuntungannya bisa menjadi 1 koin perak. Bukankah itu berarti keuntungan bersih bulanannya bisa mencapai lebih dari 1.000 koin perak? Sejauh yang dia tahu, 4 toko pil keluarga yang hebat hampir mencapai jumlah ini. Yah, tersesat, seru Qin Yichen. Su Xin, bingung, sepertinya tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dalam perjalanan ke kamar dagang Feilo, Qin Yichen menyipitkan matanya dengan nyaman. Dengan nama Zhou Tianwei, ditambah dengan ramuan halusnya, sulit untuk menghasilkan uang, tetapi ada satu hal yang dia tidak yakin, bagaimana jika 3 keluarga besar lainnya di kota kerajaan cemburu. Mengandalkan keluarga Zhou saja, tampaknya tidak bisa menahan ambisi dari 3 keluarga tersebut. Qin Yichen menyentuh dagu sambil berpikir, apakah Anda ingin pergi ke istana dan mendapatkan tuan ayahnya yang murah? Ini pasti menjaga 10.000 tetap utuh, tetapi bagaimana ayah mertuanya bisa melihatnya? Bagaimana dengan guru Guye? Meskipun orang tua itu sangat mulia, tampaknya dia tidak memakan makanan manusia biasa, tetapi Qin Yichen memiliki beberapa kartu di tangannya. Seseorang yang terpesona oleh alchemy Dao dapat menariknya. Secara alami, resep obat yang lebih baik, teknologi, dan teknologi yang lebih baik. Kamar dagang Feilo, Suruyan telah menunggu dengan ketakutan, bahkan menolak untuk duduk. Nona muda sulung. Paman Wen, melihat alisnya yang berkerut, sangat tertekan. Kalau tidak, ayo tinggalkan Royal City. Selama Suruyan tidak bisa melepaskan hatinya sepanjang hari, maka yang disebut kerabatnya tidak akan berhenti. Mereka telah mengambil hadiah dari kamar dagang Feile sebagaimana mestinya dengan hak, dan bahkan sebagai milik mereka sendiri. Pada akhirnya, Suruyan menghela nafas, dan ada sentuhan keheningan di wajahnya yang cantik. Paman Wen, kemasi barang-barangmu, dan tunggu Siner kembali, kita akan pergi. Kakak perempuan, sebelum dia selesai berbicara, Su Xin memanggil di pintu. Chapter 108, Grandmaster of Alchemist. Siner kembali. Mendengar suara Su Xin, Suruyan dengan cepat melihat ke pintu. Saya hanya melihat Su Xin yang selalu tidak puas. Pada saat ini, dia dengan patuh mengikuti Qin Yichen dan masuk. Tuan muda Qin. Meskipun barang-barang itu dicuri, Suruyan dengan sopan menyapa Qin Yichen, dan segera dia berkata kepada Su Xin, Siner, pergi dan beri hormat, kita akan meninggalkan Royal City secepat mungkin. Dia tidak bisa bertahan, tinggalkan kota kerajaan. Bos dengan mata terbuka Su Xin bertanya, bingung, kakak perempuan, apa yang terjadi, mengapa kita harus pergi? Suruyan menghela nafas pelan, tatapan sedih dan sedih di matanya. Dia menutup matanya, tampaknya tidak ingin menceritakan fakta kejam Su Xin. Dengan cara ini, saudara perempuan mereka cepat atau lambat akan dipaksa menemui jalan buntu oleh yang disebut anggota klan. Sebaliknya, pergilah sesegera mungkin. Tetapi, Su Xin gelisah, tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia melihat ke arah Qin Yichen dengan cemas. Qin Yichen menatap Suruyan dalam-dalam, dan secara alami mengetahui keberatannya, dan segera berkata kepada Su Xin, biarkan seseorang memindahkan barang-barang itu. Dia menunjuk ke barang-barang yang menunggu di luar penjaga mereka dan beberapa gerbong besar. Ngomong-ngomong, Paman Wen, barangnya ada di luar sana, ayo minta seseorang untuk memindahkannya kembali. Su Xin menepuk telapak tangannya, mengingatnya, berbalik, dan berkata pada Paman Wen ke samping. Barang-barang. Paman Wen penuh kabut, dan membeku beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu, dan berjalan keluar dengan cepat. Muatan, kargo apa? Apakah itu?
Melihat Qin Yichen dengan senyum di wajahnya, pupil mata Suruyan tiba-tiba melebar, dan mulutnya yang kecil tidak bisa dibuka sedikit pun. Apakah orang ini benar-benar menemukan Zhou Tianwei? Wajahnya luar biasa, besar, nona muda sulung. Segera, suara gemetar dan bersemangat Paman Wen datang dari pintu. Setelah Suruyan mendengarnya, dia segera bergerak menuju pintu. Qin Yichen dan Su Xin saling memandang dan mengikuti. Begitu dia keluar, Suruyan melihat beberapa gerbong yang penuh muatan. Salah satu gerbong berisi barang-barang yang dikirimnya dengan dana akhir dari kamar dagang. Uhuk-uhuk, seperti Yan, itu. 3 Bo tidak membayarmu. Di depan gerbong, seorang kerabat dari keluarga Su sedang berdiri di sana. Setelah melihat Suruyan keluar, paman ketiga dari keluarga Su melangkah maju dan melengkungkan tangannya karena malu. Itu adalah kesalahan kami sebelumnya. Ini adalah barang-barang Anda, dan itu akan dikembalikan kepada Anda secara utuh. Itu sedikit manisan untukku dan pamanmu. Semoga kamu harus menerimanya. Dengan mengatakan itu, hatinya berdarah. Namun, setelah melihat sekilas Qin Yichen berdiri di belakang Suruyan, dia tidak bisa menahan lehernya, berdiri dengan patuh, bahkan tidak berani bergerak. Suruyan melihat semua ini, dengan wajah yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa kerabatnya yang menemukan hati nurani sebelum mengirim barang kembali, dan meminta maaf. Semua ini, saya khawatir pemuda di belakangnya yang melakukannya. Suruyan menoleh dan melihat ke arah Qin Yichen, matanya tertutup kabut. Entah kenapa, adegan seperti ini yang seharusnya membahagiakan dan dirayakan, tapi dia benar-benar ingin menangis, dia sangat ingin menangis. Melihat matanya merah, Qin Yichen menghela nafas pelan, dan melambai ke kelompok keluarga Su 3 Bo, berkata, masukkan semuanya, dan keluar. Ya, mendengar mulut Qin Yichen, keluarga Su 3 Bo rumen diampuni, menganggukkan pinggangnya, lalu dia menyapa para penjaga dan sibuk di kerumunan kamar dagang. Batuk-batuk, seperti gadis Yan. Qin Yichen terbatuk beberapa kali dan memanggil Suruyan yang mengecewakan. Qin, Tuan Muda Qin. Suruyan menutupi wajahnya dengan lengan panjang, menyeka air mata di sudut matanya, dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia bersyukur memandang ke arahnya. Terima kasih karena tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya melakukan ini hanya untuk bekerja dengan Anda, kamar dagang. Ketika dia hendak berbicara, Qin Yichen bergegas untuk berbicara terlebih dahulu. Kerja sama, Suruyan terkejut. Kamar dagang saya sendiri berada di ambang fragmentasi. Apa yang bisa saya lakukan untuk bekerja sama dengannya? Selain itu, karena Qin Yichen mengenal Zhou Tianwei, selama dia berbicara, pasti ada banyak kekuatan yang lebih kuat di kota kerajaan daripada yang bersedia bekerja sama dengan kamar dagang Feilo mereka. Mengapa dia memilih kamar dagang Feilo? Alasan mengapa kamar dagang Feilo akan menurun dengan cepat, salah satunya karena apa yang disebut kerabat Anda, dan yang lainnya, kamar dagang Feilo secara bertahap dibuang oleh kamar dagang lain karena kurangnya bantuan dan inovasi asing. Di belakang, Qin Yichen tertawa dan berkata kepadanya, Nona muda sulung, apakah saya benar? Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa ada masalah dengan kemampuan manajemen Suruyan, tetapi api di halaman belakang membuatnya tidak dapat mengurus terlalu banyak. Cukup sulit mempertahankan kamar dagang Feile hingga saat ini. Dia menunjukkan penyebab kesulitan kamar dagang Feile. Suruyan juga mengangguk dengan tenang, sama sekali tidak membantah dan menyangkal. Selain Su Xin, dia juga menggerakkan kepalanya. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Jika Anda bekerja sama dengan saya, Anda dapat yakin bahwa paman Anda tidak akan memberikannya kepada mereka, dan bahkan jika Anda meminta sesuatu kepada mereka, mereka tidak akan pernah berani menerimanya. Adapun poin kedua, Qin Yichen tersenyum percaya diri. Sebagai Pilsein, dia dengan santai mengeluarkan sesuatu. Bukankah itu hanya beberapa blok jauhnya dari kamar dagang lainnya? Mendengar kata-kata Qin Yichen, mata indah Suruyan juga bersinar terang. Dia ingat bahwa dalam perjalanan pulang, sebotol healing medicine pill yang dia berikan kepadanya secara gratis, itu pasti tidak sebanding dengan healing pill di pasaran. Jika kita benar-benar dapat bekerja sama dengannya, menerbangkan Huang Tenda, itu sudah dekat. Apa yang Anda ingin kami lakukan untuk Anda? Suruyan menekan kegembiraan dan bertanya dengan tenang. Sama sekali tidak ada makan siang gratis di dunia.
Siapkan saja etalase dan ramuan obat. Qin Yichen tersenyum, berhenti, dan kemudian melanjutkan, untuk pembagian keuntungan, memberimu hingga 30%. Zhou Tianwei sudah pergi ke Cheng Cheng di sana, dan saya khawatir saya akan memberi Guye Cheng Cheng lagi. Meskipun dia mungkin tidak memiliki akses ke ayah mertuanya yang murah, dia tetap harus merencanakannya. Dalam hal ini, dia hanya bisa 30-40% paling banyak. Tentu saja, sekarang dia harus membuatnya sendiri, tetapi di masa depan dia hanya perlu memberikan resep obatnya. Namun, mendengar 30% ini, Suruyan dan Paman Wen mengerutkan kening. Pada 30%, saya kira saya bahkan tidak bisa mengembalikannya. Suruyan bahkan lebih sedih, dan tentu saja, tidak ada kue di dunia ini. Kakak perempuan, 30% sudah banyak, tuan muda pertama Zhou hanya mendapat 1%. Wan Xin, takut akan penolakannya, dengan cepat mengingatkan. Zhou Dashou hanya mengambil 1%. Apakah itu Suruyan atau Paman Wen? Mereka semua kagum. Kemudian saya mendengar Susin berkata bahwa dua talenta tahu berapa 30% itu. Hampir dari neraka ke surga, lalu neraka jatuh, dan kemudian kembali ke surga. Chapter 109, Grand Master of Alchemist. Jika Wan Xin mengatakan yang sebenarnya, untung 30%, bukankah itu akan menghasilkan setidaknya 30.000 koin perak? Ini lebih dari sekadar pai lahir, ini hanyalah koin emas di langit. Suruyan tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, untuk seluruh kamar dagang Feilo, semua aset digabungkan tidak akan melebihi 50.000 koin perak. Melihat senyum Qin Yichen, dia menundukkan kepalanya karena malu. Aku curiga dia barusan. Bahan obat tidak masalah, kali ini semua barang yang kita beli adalah bahan obat. Suruyan menjadi tenang dan berkata dengan serius. Sehat, Qin Yichen tidak mengherankan. Nyatanya, tidak sulit untuk membuat reputasi kamar dagang Feilo, tetapi dia tidak akan membuat ramuan yang terlalu menakjubkan, seperti healing pill yang dia berikan kepada Suruyan terakhir kali, dia sama sekali tidak untuk dijual. Itu obat penyembuhan pik setelah 10.000 tahun. Lebih baik memiliki hal semacam ini di tangan Anda. Selain itu, dia sangat jelas tentang dosa Huai. Karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan ramuan yang sedikit di depannya. Itu cukup untuk memberinya pijakan di Royal City dan bangkit. Tentu saja, ini juga membutuhkan ketenaran untuk dipromosikan, seperti Zhou Tianwei, atau bahkan Guye Master. Selama kedua orang ini mengucapkan sepatah kata pun, nama kamar dagang Feile akan menyebar ke seluruh kota kerajaan. Dalam hal waktu, Guru Guye masih harus bekerja keras untuk menerobos detailnya. Kontrol spirit power tidak diragukan lagi adalah kunci untuk praktik eliksir yang baik. Misalnya, Ran Rui akan membuat pola mereka, pemurnian ramuan level 2 paling banyak sekitar 2 hingga kelas 3, alasannya adalah kontrol kekuatan roh mereka hanya level awal menengah. Guye Master sudah memasuki peak, tapi jalan masih panjang. Menurut ingatan Qin Yichen, Guru Guye seharusnya memasuki keadaan halus hanya setelah pencerahan 5 tahun kemudian. Untuk melangkah dari puncak entry, Guye Master menghabiskan total puluhan tahun. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tersenyum. Menurutnya, ini terobosan yang bagus. Hari berikutnya, atas permintaan Qin Yichen, Susin dengan patuh membawa sebotol cairan medis ke rumah keluarga Zhou. Cairan obat. Zhou Tianwei tidak tahu apa yang dilakukan Qin Yichen, tetapi dia masih mengambil botol obat dari Susin. Tuan Muda Qin berkata bahwa Tuan Muda Zhou yang bermasalah dipindahkan ke Tuan Guye. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Susin terlihat sedikit gelisah, dan hatinya sangat rendah. Orang ini, apa yang terjadi? Mendengar ini, Zhou Tianwei semakin tidak senang. Mau komen juga harus jadi obat mujarab. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Qin Yichen, dia seharusnya masih bisa menarik perhatian guru. Cairan obat. Dia terlalu malas untuk melihatnya. Namun, karena itu adalah permintaan Qin Yichen, Zhou Tianwei membuka tutup botol dan sedikit mengendus. Tiba-tiba, kulit aslinya yang acuh tak acuh berubah menjadi syok, dan dia menatap botol di tangannya untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia hanya mengabaikan Susin di samping dan dengan cepat bergerak menuju markas besar persekutuan pemurnian pil kota kerajaan. Di halaman kecil yang tenang di Pil Refining Master Guild,
Seorang lelaki tua dengan hati-hati mengendalikan cairan medis di tungku pil di depannya. Ledakan. Dengan keras, tungku pil meledak dan meledak, pecah ke tanah, dan cairan medis yang keruh tumpah. Gagal lagi. Orang tua itu sama sekali tidak peduli dengan cairan obat yang terciprat ke wajahnya. Sebaliknya, dia membekukan rambutnya, ekspresi menyakitkan di wajahnya, sepasang alis berkerut menjadi beberapa kata yang dalam, hampir mengaum, apa yang salah. Dia merenungkan detail setiap kegagalan. Di dalam sudut tidak jauh dari lelaki tua itu, sudah ada tumpukan tungku pil. Ini adalah harga dari berlatih pengendalian kekuatan roh. Ini juga sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap pil Refining Master. Selama Anda mengambil langkah maju, itu akan menjadi dunia baru. Guru, apakah ada kemajuan hari ini? Tepat setelah lelaki tua itu membersihkan dan siap untuk menguji lagi, Zhou Tian masuk sedikit. Jelas, hanya ada satu orang yang bisa menjadi guru baginya, Ketua Persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Kerajaan, Guye. Guye menggosok kepalanya dan menggelengkan kepalanya, sulit. Seberapa mudah untuk menembus detailnya. Dia sakit kepala dan berlatih selama beberapa dekade, tetapi masih tidak tahu apa-apa. Berapa banyak nilai yang bisa guru sempurnakan hingga sekarang? Zhou Tian sedikit menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Mempraktikkan kontrol kekuatan roh secara alami hanya memurnikan cairan medis. Dalam hal ini, Anda masih bisa menghemat banyak. Masih sama, sampai kelas 7. Kelas 7, dengan kata lain, jika kamu bisa naik ke kelas 8, apakah kamu harus memiliki kendali yang baik? Suara Zhou Tianwei sudah bergetar. Botol cairan medis di tangannya adalah cairan obat kelas 8. Secara teori, itu benar. Guye mengangguk, dan dia mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan sedikit kebingungan sebelum menemukan ketidaknormalannya. Guru, lihat ini. Zhou Tianwei menarik napas dalam-dalam dan memberikan cairan medis di tangannya. Apa? Tanya Guye. Kamu terlihat mengerti. Meskipun Guye agak tidak senang, dia menyela latihannya yang berkelanjutan, tetapi karena dia adalah murid langsung terbaiknya, dia membuka tutup botol. Tiba-tiba, aroma obat yang menyegarkan keluar. Begitu dia mencium aroma obat, tubuh Guye bergetar. Kemudian, ekspresi luar biasa keluar dari matanya. Segera, dia mencelupkan jarinya sedikit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian wajahnya berubah sebentar, lalu matanya terbuka. Tianwei, apakah kamu membuat ini? Nada bicara Guye Master tampak sedikit tergesa-gesa. Cairan obat kelas 8. Ini adalah impian seumur hidupnya untuk dapat melangkah ke kondisi yang baik. Siapa yang melakukannya? Bagaimana mungkin murid memiliki kekuatan seperti itu? Zhou Tian tersenyum sedikit pahit. Pantas saja, pria itu bahkan tidak mengumpulkan spirit pearl untuk membuat ramuan tingkat 2. Ternyata dia bahkan memiliki kendali yang baik. Zhou Tianwei saat ini, selain kaget, masih kaget. Apakah pria itu monster? Tuan Guye tuannya, selama beberapa dekade, dia tidak mengambil langkah itu, dan dia, seorang remaja, memasuki dunia yang hanya bisa dijangkau oleh tuannya. Sungguh hal yang luar biasa. Saya khawatir, orang itu dikatakan sebagai penatua tamu keluarga Zhou, dan hanya membicarakannya dengan santai. Konyol pada saat itu dia bahkan mengajukan syarat yang mustahil. Master Pemurnian Pil level 4. Keberadaan semacam itu hanyalah pandangan tentang keluarga Will. Seperti Guye level 3 Peak Pil Refining Master, sudah bisa mendominasi suatu negara dan menjadi Pil Refining Master pertama. Chapter 110. Grand Master of Alchemist. Guru mana yang membuat ini? Guye seperti memegang harta karun, dengan hati-hati meletakkan botol cairan medis ini di atas meja, nadanya masih terlihat sedikit bersemangat. Guru, kamu harus mengingatnya. Belum lama ini, Anda juga mengirim saya untuk menguji. Kata Zhou Tianwei. Apakah begitu? Mengapa saya tidak ingat? Guye berkabut dan bingung. Itulah keberadaan tingkat halus. Bagaimana mungkin dia tidak terkesan sama sekali? Guru, apakah Anda lupa laporan yang diserahkan dari kota Suanyun? Zhou Tianwei mengingatkan. Kota Suanyun. Guye dengan erat mengerutkan kening memikirkannya untuk waktu yang lama, lalu aku berpikir, maksudmu, pemuda yang tidak mengumpulkan spirit pearl, tetapi lulus penilaian Pil Refining Master, apakah dia dimurnikan? Ini, dia masih sedikit terkesan. Lagi pula,
Jika Anda melihat laporan itu di luar keberadaan Anda. Pada saat itu, Gu Ye tidak mempedulikannya, dia pikir itu adalah bantuan publik, dan kemudian dia meminta Zhou Tian untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak peduli dengan hal-hal selanjutnya. Ya, Zhou Tianwei mengangguk. Suatu kali, dia selalu menganggap dirinya sebagai anak pilihan surga, seorang jenius. Baru setelah dia melihat Qin Yi Chen dia tahu apa itu surga di luar surga dan apa itu jenius sejati. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu masih remaja? Gu Ye menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, bahkan jika seorang remaja laki-laki mulai berlatih di dalam rahim, tidak mungkin memasuki alam halus dalam waktu 10 tahun. Dia berjalan bolak-balik, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Tampaknya mempertimbangkan rasionalitas masalah ini. Apakah itu salah? Segera, Gu Ye memikirkan kemungkinan, murid mana dari guru tersembunyi yang gagal diajari oleh guru tertentu. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Faktanya, alasan mengapa Gu Ye terjebak dalam memulai selama beberapa dekade bukanlah untuk mengatakan betapa bodohnya bakat bawaannya, tetapi karena dia tidak memiliki instruksi sama sekali, dan bahkan dia tidak memiliki pengetahuan tentang alam halus. Kuncinya adalah dia tidak bisa menerobos. Jangan melihat status Gu Ye di kerajaan surgawi Qilin. Tidak ada yang bisa menandinginya. Di mata Grandmaster pemurnian pil, dia sama sekali berbeda dari magang. Omong-omong, apa yang disebut pencapaian alam masuk, pada kenyataannya, benar-benar baru saja menyentuh ambang kendali kekuatan roh, dan hanya dengan pencapaian yang canggih itu dapat dianggap sebagai pil nyata yang meracik semua orang. Ini, saya tidak tahu tentang murid. Ada juga keraguan di mata Zhou Tianwei. Meskipun dia tidak jelas, dalam semua keadaan, kemungkinan ini sangat besar. Tidak heran, pria itu pada awalnya tidak kagum melihat dirinya sendiri, dan tidak heran dia akan meremehkan ajakannya. Namun, sebotol cairan medis ini adalah yang dia berikan kepada guru untuk diajar. Oh, setelah mendengar ini, mata Gu Ye langsung berkilat, di mana dia sekarang. Bawa aku menemuinya, dia hampir siap untuk mengkonfirmasinya. Tetapi, dia sangat cemas sehingga Zhou Tianwei tidak mengharapkannya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan sesuatu nanti. Pria itu benar-benar terlalu sulit baginya. Apa? Ada apa? Cepatlah, Gu Ye cemas. Dia berkata bahwa jika kamu pergi kepadanya, kamu harus menjanjikan syarat kepadanya. Syarat apa? Gu Ye juga tampaknya menyadari sesuatu. Zhou Tianwei ragu-ragu untuk waktu yang lama, atau dia ingin mengundang guru Anda untuk bergabung dengan kamar dagangnya. Bagaimana dia merasa bahwa pria ini aneh? Apa emosinya? Dia terlalu jelas. 4 keluarga hebat, bahkan keluarga kerajaan, tidak tahu betapa menariknya kondisinya, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Biarkan aku bergabung dengan mereka di kamar dagang. Suara Gu Ye membuat Zhou Tianwei, yang mengira dia tidak akan ragu sedikit pun untuk menolak, memandang tuannya dengan tatapan tercengang, dan akhirnya, mengangguk secara mekanis, ya. Selama cairan obat ini benar-benar dibuat olehnya, kenapa tidak setuju? Apa yang dilihat Gu Ye lebih dari sekadar sebotol cairan medis? Oh, itu, dia juga mengatakan bahwa beberapa hari ini dia akan sedikit sibuk. Jika guru setuju, 3 hari kemudian, biarkan guru pergi ke kamar dagang Fei Lo untuk menemukannya. Ketika Zhou Tianwei mengatakan ini, dia sangat khawatir guru akan muak dengan tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Tetapi segera dia tahu bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Apakah ini yang ketiga? Yah, tidak apa-apa menunggu ketiga, tapi di mana kamar dagang Fei Lo? Tanpa diduga, Zhou Ye tidak mengalami kesulitan sama sekali, tetapi bertanya. Zhou Tianwei benar-benar terkejut. Tampaknya setelah mengeluarkan botol cairan medis ini, Qin Yi Chen sudah menduga bahwa tidak peduli kondisi apa yang dia buka, Gu Ye akan menyetujui permintaannya. Orang macam apa dia? Dia sepertinya mengenal semua orang, termasuk dirinya sendiri, dan sepertinya tidak ada rahasia di depannya, bahkan dia tahu apa yang dibutuhkan gurunya. Setelah terkejut, Zhou Tianwei mengungkapkan rasa ingin tahu yang lebih besar kepada Qin Yi Chen. Setelah 3 hari, saya membawa guru ke sana. Setelah menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya, Zhou Tianwei berkata demikian. Kamar dagang yang kurang dikenal, karena cairan obat sekecil itu, memasuki pandangan guru Gu Ye.
Kamar Dagang Feilo. Dengan suntikan dana baru, kamar dagang telah kembali beroperasi normal. Untuk menyelamatkan kamar dagang, Qin Yichen juga menyempurnakan beberapa pil pengembalian asal dan pil penyembuhan dalam semalam. Dijual di apotek. Meski bukan obat baru, khasiatnya harus dibuang dari eliksir lain yang sama untuk beberapa jalan. Hampir tidak ada publisitas. Hanya dalam beberapa hari, penjualan berjalan lancar, dan ketenaran segera menyebar. Alhasil, apotek kamar dagang Feilo yang hampir tutup beberapa hari ini mengantri panjang hanya untuk membeli 1 atau 2 pil. Meskipun banyak orang yang memiliki sikap skeptis sebelumnya, namun setelah beberapa orang mencobanya, rasa curiga tersebut dengan cepat hilang. Pada hari ini, Su Ruyan berada di toko obat kamar dagang Feile. Dia mengenakan gaun putih panjang, menempel pada tubuh batu giok yang terpahat, jika pegunungan bergelombang, dengan dada yang kuat, pinggang ramping, pinggul bundar, dan kaki ramping panjang, orang tidak dapat menemukan jejak kekurangan. Angin sepoi-sepoi disikat, rok panjangnya sedikit terangkat, membentuk lengkungan sempurna. Yurong tidak memoleskan sedikit bubuk lemak, tetapi dia masih putih dan kristal, matanya seperti air musim gugur yang jernih, matanya indah, dan bibirnya dipahat oleh kapak roh surgawi. Ini sedikit mencekik, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan semua orang dalam antrian menikmatinya. Chapter 111, Grand Master of Alchemist. Kecantikan tiada taraf, secara alami adalah yang paling menarik. Pada saat itulah Su Ruyan dikenal sebagai kota kerajaan, dan beberapa bahkan menyebutnya sebagai Putri Zhang dan Ling Linghan, mutiara ganda kota kerajaan. Adegan panas di depannya membuat Su Ruyan merasa seperti sedang dalam mimpi. Bahkan ketika ayahnya masih hidup, kamar dagang Feile tidak pernah mengalami hal seperti itu. Namun, Su Ruyan masih memiliki beberapa kekhawatiran. Bisnis kamar dagang Feilo tiba-tiba panas, yang pasti akan membuat kamar dagang dan kekuatan lain cemburu. Namun, saat memikirkan Qin Yichen, dia merasa lega. Nona muda sulung, tidak bagus. Saat Su Ruyan hendak istirahat, suara tergesa-gesa datang dari luar. Segera, seorang penjaga kamar dagang Feile berlari dengan cemas dari luar. Apa yang terjadi? Su Ruyan bertanya, alis hitam pekat mengerutkan kening. Nona muda sulung, orang-orang dari kamar dagang di luar, kamar dagang dari Huamen datang ke sini, kata mereka. Penjaga itu berkata dengan cemas, tetapi, di tengah jalan, dia diludahi lagi. Apa yang mereka katakan? Su Ruyan tenggelam dalam hatinya. Mereka bilang resep obat mujarab baru kami mencurinya. Penjaga itu menggertakkan giginya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata penjaga, kulit Su Ruyan juga menjadi dingin. Dia sudah lama berharap bahwa bisnis kamar dagang akan cemburu, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah akan datang begitu cepat. Pergantian peristiwa ini juga membisikkan kepada orang-orang yang mengantri. Lagi pula, kamar dagang Feile hanyalah kamar dagang kecil. Kenapa mereka tiba-tiba mengeluarkan ramuan seperti itu? Itu benar-benar membuat banyak orang meragukannya. Grup kamar dagang dan kamar dagang Huamen di mulut penjaga adalah kamar dagang paling kuat di kota kerajaan kecuali untuk 4 keluarga besar. Jika tidak ada hal seperti itu, mengapa mereka datang ke masalah Feile dengan kamar dagang? Nona muda sulung, mereka memiliki banyak orang, dan kami tidak dapat menghentikan mereka, Anda harus menghindarinya dengan cepat. Saat semua orang berbisik, seorang penjaga masuk dari luar pintu, dan dia berteriak dengan cemas kepada Su Ruyan. Feile Chamber of Commerce mencuri resep obat kelompok kamar dagang kami, mengembalikannya, dan mengkompensasi kerugian. Tindakan kamar dagang Feile seperti ini benar-benar membuat kamar dagang kita tidak tahu malu. Kamar dagang yang tidak bereputasi seperti ini tidak layak berdiri di Royal City. Flyer Chamber of Commerce, keluar dari Royal City. Saat ini, beberapa ratus orang berbondong-bondong mengepung apotek kamar dagang Feile hingga tuan-tuan. Jalur teriakan tajam melewati apotek. Mereka yang semula mengantri untuk membeli obat, melihat postur ini, juga segera mundur ke samping, karena takut membawa malapetaka kepada orang yang tidak bersalah. Setelah beberapa saat, Su Ruyan keluar bersama Paman Wen dan beberapa penjaga. Ketika semua orang melihat Su Ruyan keluar, semua orang tampak cerah. Setidaknya, kecantikannya memang sangat pantas. Saat ini, di Su Ruyan di depan, ada seorang pria parubaya dan seorang pemuda berdiri di belakang mereka,
ada lebih dari 100 orang spesialis dao bela diri, tampaknya mereka dipimpin oleh 2 orang. Pria parubaya itu adalah Presiden Kamar Dagang, Tao Chao Cheng. Dan pemuda itu adalah Presiden Muda Kamar Dagang Hua Meng, Hua Dao. Suruyan keluar, pencuri, serahkan resep obatnya. Melihat Suruyan keluar, banyak penjaga di belakang mereka minum, sementara Tao Chao Cheng dan Hua Dao saling memandang sambil tersenyum. Hua Dao, kamu memiliki visi yang bagus. Wanita yang sangat cantik, cek-cek. Tao Chao Cheng menghancurkan mulutnya, menatap Qian Ying tidak jauh dari sana, kilasan posesif muncul di matanya. Presiden Tao, kami mengatakannya dengan baik, mari kita dapatkan yang kita butuhkan. Kelompok kamar dagang Anda akan mengambil resep obat, dan saya, selama mereka adalah 2 saudara perempuan. Hua Dao secara alami memperhatikan warna abnormal di matanya, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Hehe, yakinlah, aku punya tulang tua, tidak seperti anak mudamu, sangat energik. Tao Chao Cheng tersenyum, padahal katanya begitu, puluhan rumah kecil di rumahnya sudah terkenal, jadi kata-katanya sama sekali tidak meyakinkan. Hua Dao bersenandung dingin, namun, Tao Chao Cheng juga tahu bahwa resep kecantikan dan pengobatan tidak bisa memiliki keduanya. Suruyan secara alami mengenali mereka. Melihat mata mereka yang tak terkendali, Suruyan sedikit mengernyit. 2 orang, saya khawatir Anda salah. Kami kamar dagang Veilor, tetapi tidak pernah melakukan apapun untuk mencuri resep obat seseorang. Suara Suruyan agak dingin. Kesalahan. Tao Chao Cheng mendengus dingin dan memarahi dengan tajam. Suruyan, resep obatnya awalnya dibeli oleh kelompok kamar dagang saya dengan harga tinggi. Tanpa diduga, Anda direnggut di sepanjang jalan. Tanpa diduga, hanya dalam 1 hari, Anda mulai menghasilkan uang dengan resep obat yang diambil. Iya, beberapa hari yang lalu, seseorang melihatmu kembali ke kota dengan karavan. Apakah masalah kecil pengiriman barang juga mengharuskan Anda, Presiden Kamar Dagang, untuk mengambil inisiatif? Nggak dirampok, masih ada uang buat beli resep obat premium ini dari Kadin. Orang-orang yang berdiri di belakangnya juga bergema. Begitu kata-kata ini selesai, semua orang di sekitarku diam-diam mengangguk. Memang, sangat tidak mungkin memiliki modal untuk mendapatkan resep obat yang begitu canggih dalam kondisi kamar dagang Veilor sebelumnya. Suruyan, Anda masih dengan patuh menyerahkan resep obat kepada Presiden Tao. Yakinlah, saya telah berbicara dengan rendah hati dengan Presiden Tao. Dengan perlindungan saya, 2 saudara perempuan Anda aman dan sehat. Adapun kamar dagang Veilor ini, jadilah bagian dari Liga China saya. Saat ini, Hua Dao, yang berada di samping Tao Chao Cheng, menghela nafas dengan shock dan berkata dengan hati yang panjang. Tiba-tiba, kulit Suruyan menjadi suram. Kedua orang ini jelas berkolaborasi pada awalnya, yang satu ingin resep obat, dan yang satu lagi ingin menelan seluruh kamar dagang Veilor. Nona muda sulung, Paman Wen, di belakang Suruyan, berseru marah dan mengepalkan tinjunya. Orang-orang di depanku ini jelas memanfaatkan posisi seseorang untuk menggertak orang. Paman Wen, jangan impulsif. Suruyan menggigit bibirnya yang pucat dan menghentikannya, bisiknya. 100 orang di depan mereka, jika benar-benar energik, pasti tidak akan mendapat keuntungan apapun dari kamar dagang. Dengan pergerakan yang begitu besar di sini, pengawalan kota kerajaan tidak bergerak sama sekali. Jelas, 2 kamar dagang telah memberikan manfaat yang cukup dan mengaturnya dengan baik. Melihat sikap Suruyan, mata Tao Chao Cheng tersenyum. Saking takutnya, sepertinya memang tidak ada latar belakang di balik kamar dagang Veilor. Dia juga lega. Uhuk-uhuk, demi keponakan Hua Dao, Suruyan, kamu mengembalikan resep obat dan memberiku kompensasi atas hilangnya kamar dagang ini, maka aku bisa menyalahkanmu atas pencurian ini. Tao Chao Cheng terbatuk pelan, dan berkata dengan ekspresi keagungan. Saat keduanya bernyanyi, mereka sangat marah hingga wajah Suruyan menjadi pucat. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membantah. Tampaknya kejahatan telah diselesaikan padanya, dan semuanya tampak sudah pasti. Chapter 112, Grandmaster of Alchemist. Namun, yang mengejutkan Tao Chao Cheng dan Hua Dao, bahkan pada saat ini, di wajah Suruyan, tidak ada rasa bingung. Dia hanya marah. Pengusaha, yang terpenting adalah kredibilitas, dan sekarang mereka memfitnahnya.
Saya minta maaf untuk memberitahu kedua wanita itu bahwa gadis kecil itu tidak bisa menyerah, karena sekarang kamar dagang Feile bukan gadis kecil yang memiliki keputusan akhir. Memikirkan Qin Yichen, Su Ruyan sepertinya menemukan jarum dewa penenang laut, dan segera menjadi tenang, menatap mereka dengan dingin, mengingatkannya kata demi kata, keluarga Zhou Tianwei, juga memiliki kamar dagang. Bagikan, jadi saya menyarankan dua orang, pertama pergi ke perselisihan Zhou Shaotong. Inilah yang dikatakan Qin Yichen padanya, jika ada yang membuat masalah, meskipun melaporkan nama Zhou Tianwei. Jika tidak, mengapa dia memberi Zhou Tianwei untung 1% tanpa alasan? Xiao Shao, Tao Chao Cheng, Hua Dao, untuk semua orang di sekitarnya, mau tidak mau terkejut setelah mendengar ini. Zhou Tianwei, hanya satu nama yang menenangkan semua orang. Lucu, bagaimana Zhou Shao bekerja sama dengan kamar dagang kecilmu? Tao Chao Cheng tertawa terbahak-bahak. Meskipun orang-orang di belakangnya juga bergema, mereka jelas kehabisan napas. Bagaimanapun, Su Ruyan diumumkan di depan umum. Jika itu tidak benar, apalagi mereka, Zhou Tianwei, keluarga Zhou, tidak akan mengampuni dia. Namun, jika kamar dagang Feile benar-benar memiliki Zhou Tianwei di belakang panggung, lalu mengapa masih sengsara seperti sebelumnya? Ini sangat kontradiktif. Karena itu, gadis kecil itu mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan satu hal lagi. Besok, kami farmasi Feile akan meluncurkan ramuan baru. Ketika saatnya tiba, Zhou Shao akan ada di sini. Sementara mereka masih meragukan kebenaran masalah tersebut, Su Ruyan kembali melempar bom. Saat ini, Tao Chao Cheng dan Hua Dao sedikit panik. Sekarang mereka menghadapi Su Ruyan yang bersinar di tangga, di mana masih ada sedikit agresivitas. Jangan melihat penyebab besar mereka, menggertak dan menggertak keluarga kamar dagang kecil, menyembunyikan langit dengan satu tangan, tidak masalah, tetapi jika melawan monster besar dari 4 keluarga besar, itu sama saja dengan menemukan jalan buntu. Su Ruyan, jangan bicara omong kosong, aku mendorongmu untuk mengambil kembali apa yang baru saja kamu katakan, jika tidak, besok akan menjadi bencana. Mata Hua Dao berkedip sedikit, dan nadanya tidak sekuat sebelumnya. Apakah Tuan Muda Hua menganggap Ruyan bercanda? Mata Su Ruyan langsung tertuju padanya, tetapi dia tampak sedikit agresif, dan, untuk meningkatkan kredibilitas, dia menambahkan kalimat, bagaimana menurutmu, resep obat kamar dagang Feile, dari mana asalnya? Apakah kamu mengerti? Apakah Zhou Shao merebutnya dari Presiden Tao? Dalam kalimat terakhir, dia jelas mengincar Tao Chao Cheng. Tiba-tiba, tubuh agak gemuk Tao Chao Cheng menggigil, dan keringat dingin mengalir deras. Kalimat ini sangat menakutkan. Jika dia menjawab bahwa resep obat kamar dagang Feile tidak diambil, itu pasti mengenai wajahnya. Jika dia mengatakan itu penjarahan, itu akan lebih buruk lagi, itu akan langsung menyinggung Zhou Tianwei. Saat ini, Tao Chao Cheng menyadari bahwa dia bukanlah wanita kecil yang lemah, melainkan seorang pengusaha yang lihai. Dia bisa menjalankan kamar dagang, bukan karena dia cantik, tapi karena dia punya kemampuan itu. Aku akan melihat, bagaimana kamu akan berakhir besok. Tao Chao Cheng meninggalkan kata yang agak lembut, dan pergi bersama orang-orangnya sendiri. Diri yang baik, di mana Hua Dao berani tinggal di sini. Melihat siluet yang mereka tinggalkan, ada kelegaan di wajah cantik Su Ruyan. Meskipun masalah ini membuat takut banyak orang, ini dapat menyebarkan berita dengan lebih efektif. Semuanya besok, Qin Yichen tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia meramu pil, kultivasi bela diri setiap hari. Jelas ambangnya sudah tersentuh, tapi masih sangat buruk hingga membuatnya depresi. Hanya beberapa gerakan penghancur, lelah seperti itu. Su Xin berbaring, menatap Qin Yichen yang berkeringat, bingung. Apakah kamu ingin mencoba? Setelah mengambil tindakan, Qin Yichen memberinya tatapan tajam. Teknik kultivasi anonim, meskipun hanya 4 gerakan, tetapi mencakup 10.000 fenomena. Semakin dia terus berlatih, semakin dalam perasaannya. Misalnya, Li Ziju, dia sekarang merasa, tidak hanya di body tempering, tetapi juga untuk mengasah pikirannya. Berdiri adalah berdiri, tak bergerak seperti gunung, bahkan langit pun runtuh dan bumi terbelah, aku meletakkan akarnya. Qin Yichen bukanlah orang pelit seperti itu adalah kunci untuk menjelaskan karakter Li untuk Su Xin. Apa yang sulit?
Susin bergumam, tetapi ketika dia mulai berlatih, itu hanya sebentar, tubuh yang dicintai itu gemetar, kulitnya pucat, dia sudah habis, dia hampir jatuh. Untungnya, mata Qin Yichen dipukul dengan tangannya, dan dia mendukungnya, jika tidak, dia akan langsung mencium tanah. Namun, meskipun Susin tidak jatuh, wajah cantik itu dilapisi dengan lapisan merah tua, menatap mematikan ke telapak tangan yang memegang dadanya yang renyah, mungkin karena perasaan lembut telapak tangan itu sepertinya disengaja atau tidak disengaja, dan itu sedikit diperas. Penipu, Susin melempar telapak tangannya dengan marah, berbalik, dan menatapnya dengan tatapan malu. Orang ini benar-benar hooligan yang keterlaluan. Tidak ada imbalan untuk perbuatan baik. Qin Yichen sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Sayangnya, sosok yang begitu baik memberi seorang gadis gila. Dia menghela nafas, tetapi menemukan bahwa nona kecil menutupi payudaranya, menatapnya dengan tatapan anti serigala. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari apa gumpalan seperti kapas yang baru saja dia pegang itu. Uhuk-uhuk, dia terbatuk 2 kali, mengabaikan amarahnya secara langsung, dan terus berlatih teknik kultivasi yang tidak diketahui. Setelah berlatih gaya, tindakan Qin Yichen benar-benar berbeda di mata Susin. Dia tidak bisa mempertahankan postur dasar pertama, tetapi Qin Yichen tampil seperti awan. Pada saat ini, dia menyadari celah di antara keduanya. Bagaimana aku bisa kalah dari Rock Bow? Jika sudah di bar, Susin mulai terus mencoba mempertahankan strategi kata Li. Qin Yichen menghabiskan waktu lama di sini, berpikir bahwa semuanya terkendali, tetapi dia tidak mengharapkannya. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi di istana. Putri Zhang Lulingzhen lahir. Apa? Wang Sangluheze menatap gadis istana yang datang melapor dengan tatapan tertegun. Cuma bercanda, berapa lama ini? Sin Barrier, itu adalah Sin Barrier. Beraninya dia dilahirkan. Selanjutnya, Lu Heze sangat marah dan langsung bergerak menuju istana Luling. Chapter 113, Grandmaster of Alchemist. Putri Zhang di istana. Di depan tempat tidur Luling, ada selusin pelayan dan seorang pelayan yang sedang berlutut. Pada saat ini, mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Seorang bayi perempuan kecil, berbaring di dada Luling, sedang mengisap dengan keras. Lulingying awalnya agak malu, mungkin karena itu adalah bayi yang keluar dari perutnya, jadi dia enggan mendorong bayi perempuan itu, tetapi setelah bayi perempuan itu mulai menyusu, dia merasakan energi yang tidak dapat dijelaskan diserap darinya. Dalam tubuh bayi kecil itu, dia awalnya hanya merasakan ilusi, tetapi adegan berikutnya membuat pupil matanya membulat. Bersendawa, setelah menyusu sebentar, bayi susu kecil itu tampak kenyang, bersandar di payudaranya, dan mencapai kepenuhan yang besar. Kemudian, tubuh kecilnya dilapisi dengan cahaya yang terlihat dari mata telanjang, dan seluruh orang itu melayang. Kemudian, tubuh mumilnya mulai tumbuh. Itu benar, baru tumbuh dewasa. Hanya dalam beberapa menit, seorang bayi yang baru lahir ternyata adalah seorang gadis berusia 3 tahun. Tampaknya itu dipengaruhi oleh pemanggilan. Seperangkat pakaian wanita aneh yang dikenakan oleh Lu Lingying dari sisa-sisa istana kuno benar-benar melayang keluar dari lemari dan melekat pada gadis kecil itu. Kemudian, secara bertahap menyusut dan menjadi gaun warna-warni Aphid 7. Gambar luar biasa, kulit gadis kecil itu lebih putih dari susu. Matanya yang besar, hidungnya yang genit, mulutnya yang montok, dan rambutnya yang sedikit keriting dan lucu membentuk gambaran yang alami dan indah. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dia memiliki senyum dangkal di sudut mulutnya yang ramping, seperti malaikat pada hari itu, polos dan murni, dan matanya yang besar dan cerah mengungkapkan rasa ingin tahu yang tebal, melihat kantornya ini. Dunia, para wanita istana di istana semuanya tertarik. Semua mata kecil itu adalah bintang kecil. Jika bukan karena Lu Lingying, mereka benar-benar ingin mencubit wajah gadis kecil itu dengan sedikit lemak bayi. Itu, terlalu imut, sangat imut. Bahkan hati Lu Lingying bertunas. Melihat gadis kecil ini, Eleve Lingqi tidak khawatir, tidak takut, dan beberapa bahkan tidak memahami dirinya sendiri. Cinta keibuan, Mama. Gadis kecil itu mengerutkan hidungnya yang kecil, imut, dan kristal, lalu mengunci mata besarnya pada Lu Lingying, dan naik turun padanya dengan riang. Hati Lu Lingying meleleh. Hehe, wajah Lu Lingying menunjukkan senyum cerah, memeluknya,
dan menatap wajah merah muda gadis kecil itu, hatinya penuh kepuasan. Semua ini, dia lupa siapa dia dan apa yang akan dia hadapi. Saat ini, dia hanyalah ibu dari gadis kecil ini. Raja ada di sini. Saat itu, suara seperti tenggorokan bebek datang dari gerbang Singgong. Itu hanya teh, dan Raja Lulize dari Heavenly Kilin masuk dengan marah. Saat ini, lebih dari selusin wanita di istana, termasuk Lu Lingying, tidak segera menyadarinya, dan mereka tertarik pada gadis kecil itu saat ini. Penghalang dosa, beraninya kamu melahirkan. Setelah Lu Heze masuk, kalimat pertama adalah mempertanyakan Lu Lingzhen, bagaimana dengan spesies jahat itu. Serahkan dia segera, dia sangat marah. Jika itu hanya rumor kehamilan, itu bisa menutupi masa lalu, tetapi melahirkan adalah masalah lain. Keluarga mana yang mau menerima wanita dengan anak? Mendengar omelannya, para pelayan itu menggigil hebat, kembali sadar, dan dengan cepat berlutut memberi hormat, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Ayah Raja. Setelah Lu Lingying melihatnya, dia mulai dengan ringan, bahkan jika gadis kecil di pelukannya bersembunyi di belakangnya. Melihat gerakannya, Lu Heze mengerutkan kening, tetapi dia hanya melirik Lu Lingying, lalu mengangkat kepalanya, menatap gadis kecilnya dengan rasa ingin tahu, lalu melihat ke sekeliling, tetapi tidak menemukan bayi, dan segera dia berteriak lagi, "Di mana itu? Orang berdosa, di mana kamu bersembunyi?" Kepada sang ayah yang marah, Lu Lingying tidak menjawab sama sekali, tetapi mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Mengatakan, Lu Heze mengambil beberapa langkah ke depan, mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparnya, tetapi setelah melihat wajah Lu Lingying yang pucat dan lemah, telapak tangannya masih terangkat. Lagi pula, dia adalah putri yang paling dia cintai. Sebenarnya, dia selalu memikirkan Lu Lingying, untuk menemukan orang terbaik di kerajaan untuk menjadi suaminya, tetapi dia tidak mengerti mengapa putrinya menolak untuk menunjukkan kasih sayangnya, dan dia selalu menentangnya. Saat ini, ada pemandangan tak terduga yang membuat Ling Tingling tak terduga. Gadis kecil yang bersembunyi di belakangnya berdiri, dengan tangan di pinggul dan jari-jarinya ke arah Lu Heze, dengan mulut kecil, dan berteriak seperti susu, "Orang jahat, jangan ganggu aku ibu." Mungkin itu ilusi. Lu Heze merasa seluruh ruangan terkejut, dan ancaman yang tak dapat dijelaskan menyebar dari hatinya. Namun, perasaan ini hanya bertahan sesaat dan kemudian menghilang, membuatnya tidak dapat diprediksi. Apakah itu ilusi? Tatapan Lu Heze tertuju pada gadis kecil itu, tidak tahu mengapa, melihat wajahnya yang teredam, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencubit wajahnya yang merah jambu. Jika dia mengubah wajahnya dan berani menunjuk hidungnya di depannya dan memarahinya, dia pasti sudah memalingkan wajahnya sejak lama, tetapi di hadapan gadis kecil yang lugu ini, dia tidak bisa marah, bahkan tanpa merasa sedikit pun marah. Uhuk-uhuk, melihat Lu Lingying dengan gugup menjaga gadis kecil itu, Lu Heze terbatuk beberapa kali sebelum mengalihkan pandangannya ke Lu Lingying, "Apakah kamu berkata atau tidak?" Untuk sesaat, dia sepertinya melihat sesuatu dalam ekspresi putrinya. Apakah itu? Lu Heze dengan cepat berbalik dan melihat ke arah pelayan yang menggigil dengan dingin. Akhirnya, pupilnya sedikit membesar, dan matanya tertuju pada gadis kecil yang mengenakan gaun 7 warna. "Mama, aku tidak pedas, jadi usir dia." Gadis kecil itu mengguncang Lu Lingzhen dan menatap Lu Heze dengan tatapan jijik. Tiba-tiba, Lu Heze kacau ditiup angin. Meskipun dia ingin mengatakan kata-kata buruk pada gadis kecil itu, dia tidak bisa dijelaskan, enggan. Mungkin ada sedikit hubungan darah di dalamnya. Lu Heze mencoba berbicara beberapa kali, tetapi setiap kali dia sampai ke mulutnya, dia menelan kembali. Dia menghela nafas dan melihat yang besar dan yang kecil di depan matanya, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkin, pernikahan Lu Lingying berada di luar kendalinya. Menurut berita dari keluarga Du Jiangxiong disukai oleh kekuatan besar di prefektur Zhong, tetua, dan diterima sebagai murid langsung. Statusnya saat ini sudah luar biasa, dan Du Jiangxiong akan segera kembali ke Kilin Surgawi, mengatakan bahwa dia akan menikahi Lu Lingying. Chapter 114, Grand Master of Alchemist, Prefektur Zhong. Ini adalah pusat wilayah utara. Ada seorang spesialis dao bela diri di sana, bukti keluarga aristokrat,
dan bahkan keluarga kerajaan Qilin Surgawi, sulit untuk menempati tempat di prefektur Zhong, yang menunjukkan betapa sengitnya persaingan di sana. Dibandingkan dengan prefektur Zhong, kerajaan Surgawi Qilin memang tanah tandus, yang begitu tandus sehingga kekuatan yang kuat tidak tertarik sama sekali. Namun, hal ini membuat kerajaan Surgawi Qilin, tidak seperti kerajaan lainnya, selalu berada di tengah berbagai pertempuran. Lu Heze tertekan karena kerajaan Qilin Surgawi hanya merekrut monster besar yang tidak mampu menyinggung prefektur Zhong. Meskipun keluarga Lu juga memiliki tempat di prefektur Zhong, bagaimana keluarga Lu prefektur Zhong dapat berkonflik dengan penatua yang kuat untuk sela-sela Qilin Surgawi? Selain itu, diperkirakan bahwa meskipun lolos ke keluarga Lu prefektur Zhong, itu akan menjadi hal yang membahagiakan, dan bahkan akan dicocokkan. Lagi pula, identitas Du Jiangxiong sekarang berbeda. Ini, tunjukkan padaku. Lu Heze sangat aneh, mengapa anak yang lahir singkat ini tumbuh begitu tiba-tiba. Di antara hal-hal ini pasti terjadi yang tidak dia ketahui. Ayah, anak itu tidak bersalah. Lu Ling menggigit bibir bawahnya, menunjukkan tekad di matanya. Terlepas dari kapan saatnya pengakuan Qin Yichen atas putri ini, Lu Lingying tidak akan meninggalkan putrinya. Bahkan seluruh dunia menolaknya. Anda, petik 2, Lu Heze memelototinya. Apakah dia benar-benar terlihat seperti orang yang kejam? Meskipun, dia memang punya rencana seperti itu sebelum dia datang. Namun, bahkan dengan bayi seperti kristal di depannya, bahkan jika dia kejam dan bengis, dia tidak bisa melepaskannya. Kamu bermain? Jika tidak, bayi itu akan memukulmu. Gadis kecil itu mengangkat tinjunya ke arahnya seperti demonstrasi, dan matanya menjadi berwarna aneh. Kemudian, asal sejati di ruang sekitarnya mulai bergejolak, dan bergerak menuju Lu Heze. Hai, sebagai ranah lingkungan martial Grandmaster Peak 3, Lu Heze didorong mundur 3 langkah berturut-turut. Meskipun ini didasarkan pada ketidaksiapannya, itu tetap menyebabkan hati Lu Heze memiliki gelombang raksasa yang meluap dari surga. Sungguh luar biasa. Secara khusus, 7 mata warna-warni itu membuat hati Lu Heze bergetar. Untungnya, para pelayan tidak berani melihat ke atas, dan tidak tahu apa yang terjadi. Jika tidak, hal seperti itu akan menyebar. Kamu jaga Putri Zhang di istana. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izin saya. Lu Heze segera tenang dan memberikan instruksi. Qin Yichen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di istana. Namun, untuk beberapa alasan, ada detak jantung yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia bergerak menuju istana dan melihat sekeliling. Namun, perasaan ini hanya menghilang dalam benaknya sesaat, dan Qin Yichen sama sekali tidak terlalu memperhatikannya. Besok adalah hari kamar dagang menumpahkan tubuh, bertukar tulang. Qin Yichen mengetahui bahwa masalah kamar dagang Qin Yi dan kamar dagang Liga China hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika tidak ada yang membuat masalah, maka itu tidak normal. Setelah Tao Chao Cheng dan Hua Dao pergi, mereka memerintahkan penyebaran kamar dagang Feile untuk mengancam bergabung dengan Zhou Tianwei, agar kamar dagang Feile mundur besok. Mereka tidak mau percaya bahwa Zhou Tianwei akan berhubungan dengan kamar dagang kecil ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini secara tidak langsung mempromosikan kamar dagang Feile, dan lebih banyak orang yang mengetahui keberadaan kamar dagang Feile. Pada saat yang sama, berbagai obat baru yang diluncurkan oleh kamar dagang Feile juga dikenal di Royal City. Hanya dalam satu hari, situasi kamar dagang Feile telah menarik perhatian 1.000 hingga 10.000 orang. Keesokan harinya, menjelang tengah hari, sudah ada kerumunan orang di depan apotek kamar dagang Feile, yang mengumpulkan 1.000 orang, dan di depan 1.000 orang ini adalah kelompok kamar dagang dan kamar dagang Huamen. Rakyat, jelas, mereka datang untuk menguji kebenaran. Karena kemarin, mereka pergi ke keluarga Zhou dari beberapa sisi untuk menanyakan tentang Steward. Sama sekali tidak keluar dari kerjasama antara Zhou Tianwei dan kamar dagang Feile, dan mereka menyadari bahwa mungkin Suruyan yang membuat misteri dan ingin menggertak orang dengan memamerkan koneksi kuat seseorang, menakuti mereka. Gimik semacam ini dengan bantuan 4 keluarga hebat belum pernah terjadi di Royal City. Bagi orang biasa, keberadaan keluarga Zhou tidak bisa begitu saja dikonfirmasi, yang tidak dapat dipastikan secara alami. Tapi mereka berbeda, ini tengah hari untuk sesuatu, dan pintunya belum terbuka. Apakah ini kamar dagang ditutup? Aku tidak tahu.
Mungkin kamar dagang Fei Lao dengan sengaja menipu grup kemarin. Kamar dagang Huameng terbesar kedua, lalu mengambil resep obat dan melarikan diri dari kota kerajaan dalam semalam. Juga, jenis resep obatnya sangat berharga. Siapa yang tidak mau menyerahkannya, hanya tidak tahu dari mana asal kamar dagang Fei Lale. Di antara kerumunan dalam kerumunan besar, dari waktu ke waktu suara bisikan terdengar, dan kemudian secara bertahap menyebar ke seluruh jalan. Untuk gosip ini, Tao Chao Cheng dan Hua Dao, yang berdiri di depan orang banyak, tersenyum bangga. Tadi malam, mereka mengirim puluhan orang ke gerbang kota besar dan menatap pintu kamar dagang Fei Le. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang kamar dagang Fei Le pergi. Ditambah dengan kamar dagang Fei Le, yang belum dibuka untuk bisnis saat ini, membuat mereka berpikir kamar dagang Fei Le adalah hati nurani yang bersalah, dan itu juga menegaskan dugaan mereka. Hai, saat suara keraguan di kerumunan mencapai puncaknya, pintu toko obat akhirnya dibuka. Setelah pintu dibuka, Su Ruyan keluar dari dalam. Melihat wanita anggun yang melangkah keluar dari gerbang, semua pria di jalan, napasnya sedikit berhenti, dan lima penuh kejutan di mata dan mata yang penuh ekspresi. Dia mengenakan brokat kuning angsa yang pas, yang dengan sempurna menguraikan lekuk tubuhnya yang indah, dan kaki putih panjang dan mempesona di bawah brokat membuat hatinya terasa panas. Tangan giok itu halus, lembut dan kulitnya mengkilap, dengan kerutan rusa, tampak halus, tetapi menunjukkan rasa bangga dan cantik. Begitu dia muncul, kerumunan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Di mata semua orang, Su Ruyan berjalan perlahan ke pintu kamar dagang Fei Le. Meskipun dia bertanggung jawab atas kamar dagang Fei Le, dia telah melihat banyak adegan besar dan kecil, tetapi dia tidak pernah segugup sekarang. Lebih murah anak ini. Melihat ketertarikan seperti itu, Tao Chao Cheng juga merasa sangat menyesal, melirik Hua Dao di sebelahnya, dan keduanya perlahan berjalan ke depan, berkata, Su Ruyan, beraninya kamu menipuku. Ruyan, cepat minta maaf kepada Presiden Tao, lalu kembali bersamaku. Hua Dao juga melangkah maju, dan ketika mereka berdua berbicara, Xing Shi meminta kesalahan. Chapter 115, Grandmaster of Alchemist. Di antara kerumunan, saat melihat pemandangan ini, banyak orang merasa menyesal. Wanita cantik seperti itu akan dicemarkan oleh dua generasi itu, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan memimpin Su Ruyan. Sebagai kamar dagang lini pertama di Royal City, meskipun tidak memiliki warisan yang kaya dari 4 keluarga besar, ia kaya. Mereka adalah pebisnis sejati. 4 keluarga hebat, bagaimanapun, adalah keluarga Wuli, bukan untuk bisnis. Saat bersalah lagi, Su Ruyan sama sekali tidak panik yang mereka bayangkan, tapi saat mereka melihat ke arah mereka, apakah mereka bersyukur? Jika bukan karena publisitas mereka yang gencar, di mana akan ada pemandangan yang begitu panas sekarang. Setelah hari ini, kamar dagang Fei Lo dapat memasuki baris kedua meskipun tidak dapat memasuki baris pertama kamar dagang. Lagi pula, fondasinya terlalu lemah. Namun, ada backstage dan saya tidak takut tidak ada kesempatan untuk naik. Meminta maaf, Presiden Hua Sao, kamar dagang Fei Lao, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan. Mengapa kami harus meminta maaf? Su Ruyan memandang Hua Dao dan Tao Chao Cheng dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Melihat sikapnya, Tao Chao Cheng dengan dingin mendengus dengan gelombang besar, dan orang-orang di belakang kelompok kamar dagang mengepung apotek kamar dagang Fei Le. Kemudian, sejumlah besar penjaga kamar dagang Fei Le keluar dari toko obat. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan aroma medis yang lengkap. Presiden Tao, Anda bersikap seperti ini, apakah Anda bermaksud mengabaikan Tuan Muda Sulung Zhou? Melihat Tao Chao Cheng ingin melakukannya, wajah cantik Su Ruyan tidak banyak berubah, hanya bertanya dengan dingin. Haha, petik 2, melihat dia memindahkan Zhou Tianwei lagi, Tao Chao Cheng dan Hua Dao saling memandang dengan tawa. Tao Chao Cheng mencibir dengan seringai. Zhou Dao tahu Tao Chao Cheng secara alami tidak mampu menyinggung. Saya telah mengangguk ke Zhou Dasao, jadi tentu saja saya tidak bisa membiarkan dia berada di sini oleh orang-orang pengganggu dengan memamerkan koneksi kuat seseorang. Setelah kata-kata Tao Chao Cheng jatuh, para penjaga di belakangnya melewati sebuah lorong, dan kemudian seorang pria berjas kuat keluar dari sana. Yah, bukankah itu keluarga Zhou yang menjaga Shaolin?
Kenapa dia datang ke sini? Setelah melihat pria ini, seseorang di kerumunan berseru, ternyata banyak orang dengan penglihatan yang baik mengenali identitas orang tersebut. Setelah mendengarkan apa yang kamu katakan tentang Zhou Shao kemarin, saya pergi ke keluarga Zhou dan bertanya kepada Zhou Stewart. Zhou Stewart berkata pada saat itu bahwa saya belum mendengar apapun tentang kamar dagang Veila, dan saya mengirim Zhao hari ini penjaga datang untuk bersaksi. Tao Chao Cheng memandang ke arah Zhao Lin dengan wajah tersenyum yang menyanjung. Yang terakhir ini jelas The Vault. Kemudian, Tao Chao Cheng mengubah wajahnya dan menunjuk ke arah Suruyan, apalagi yang bisa kamu katakan? Kamar dagang Veila ini benar-benar bodoh, bahkan berani menggunakan nama Zhou Dashao. Ya, tanpa diduga, kecantikan yang begitu cantik telah melakukan hal yang tidak masuk akal. Tampaknya setelah hari ini, Royal City of Commerce tidak lagi berada di Royal City. Setelah melihat bahwa penjaga keluarga Zhao telah menyetujui, ada semburan ejekan dan ejekan di kerumunan. Dan penjaga di sekitar apotek masing-masing mengepalkan tangan, menunggu Tao Chao membuat kalimat. Melihat penjaga keluarga Zhou keluar, wajah Suruyan akhirnya berubah sedikit. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pada hari pengembalian barang, jelas bahwa Zhou Tianwei dan Qin Yichen pergi bersama. Qin Yichen juga memberitahunya secara pribadi tentang kerjasama antara Zhou Tianwei, terlebih lagi bagaimana, bahkan jika Qin Yichen berbohong, Su Xin, bagaimana dia bisa berbohong padanya. Namun, pelayan keluarga Zhou mengirim penjaga. Apakah ini akan membuat perbedaan? Tidak ada yang perlu dikatakan, jangan buru-buru memberi saya resep obatnya. Tao Chao Cheng menyipitkan matanya, menatap Suruyan dengan sangat buruk, telapak tangannya sedikit terangkat. Begitu dia memerintahkan, penjaga, yang jumlahnya hampir 2 kali lipat dari kamar dagang Veila, akan langsung mengejutkan toko obat. Hanya karena Suruyan, dia kehilangan banyak hal. Lagi pula, itu adalah pengurus keluarga Zhou. Tanpa memberikan manfaat, orang tidak akan menyerah. Dengan kerugian ini, Tao Chao Cheng secara alami ingin mendapatkannya kembali dari kamar dagang Veila. Di mana anjing liar menggonggong di sana-sini, mengganggu urusan Lao Su, apakah kamu tidak ingin hidup? Tiba-tiba, dalam keheningan ini, teriakan dan jeritan gila datang dari toko obat. Kemudian, seorang anak laki-laki berusia 16-17 tahun dan seorang gadis seksi, baik dari toko obat kamar dagang Veila cepat maupun lambat keluar. Keduanya adalah Qin Yichen dan Su Xin. Mendengar suara Qin Yichen, Suruyan tiba-tiba menenangkan hatinya. Ketika dia melihatnya datang, dia berdiri dengan Su Xin di belakangnya. Yah, Suruyan berdiri di belakangnya. Siapa dia? Sangat gila. Anak laki-laki kecil, berani memarahi Presiden Tao. Apakah dia tidak tahu bahwa ada seseorang dari keluarga Zhou di depannya? Seorang remaja memiliki keberanian seperti itu. Banyak orang memiliki tatapan terkejut di mata mereka, tetapi keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi simpati dan sarkasme. Belum lagi pengawal keluarga Zhou yang mewakili pelayan keluarga Zhou, Tao Chao Cheng dan Hua Dao, tidak banyak yang berani memprovokasi mereka di kota kerajaan ini. Saat mendengar umpatan ini, Tao Chao Cheng pertama kali membeku. Ketika dia melihat pandangan menghina Qin Yichen melewatinya, kemarahan di hatinya meledak menjadi kemarahan. Sampah! Siapa yang kamu tegur? Mata Tao Chao Cheng meledak dengan jalur merah, marah. Sua, begitu suara Tao Chao Cheng turun, hanya kaki Qin Yichen yang terlihat, dan tubuhnya tampak seperti hantu di depan Tao Chao Cheng. Pak, di mata keheranan semua orang, tamparan keras terdengar. Segera, tubuh gemuk Tao Chao Cheng jatuh ke tanah oleh kipas dengan keras. Mendesis, melihat pemandangan ini, tiba-tiba, kerumunan terdengar jalan menghirup suara nafas, dan sepasang mata itu mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keluar dari acara besar, barang-barang anjing, beraninya kau memukulku. Untuk sesaat, Tao Chao Cheng berteriak di mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang muncul tiba-tiba ini begitu gila sehingga dia berani melakukan sesuatu padanya. Meskipun kelompok kamar dagangnya memiliki kekuatan yang baik, dia hanyalah seorang pengusaha. Dia hanya mengandalkan obat untuk menumpuk basis kultivasi martial master. Di bawah telapak tangan ini, beberapa gigi depannya mengipasi, dan pipinya lebih besar lagi. Bengkak tinggi. Qin Yichen, yang berbalik dan berjalan kembali, melihat omelannya,
Sosok itu berhenti, dan menoleh ke Tao Chao Cheng, yang sedang berbaring di tanah berkabung. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Melihat bocah ini datang lagi, Tao Chao Cheng memancarkan kebingungan di matanya. Berbaring di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak mundur beberapa langkah, dan kemudian berteriak, "Naik, bunuh aku!" Berhenti. Melihat penjaga kamar dagang mengeluarkan senjata mereka, ketika mereka bergerak menuju Qin Yi Chen, suara teriakan dingin tiba-tiba terdengar ketika mereka bergegas. Chapter 116, Grand Master of Alchemist. Penjaga kamar dagang, yang awalnya ingin mengabaikan suara teriakan dingin ini, melirik mereka, dan setelah melihat mereka yang berbicara, mereka mau tidak mau bertahan. Karena orang yang berbicara bukanlah orang lain, itu adalah penjaga keluarga Zhou Zhao yang diundang oleh Tao Chao Cheng. Meskipun Zhao Lin hanyalah penjaga keluarga Zhou, statusnya tidak biasa sekarang. Dia mewakili pengurus keluarga Zhou. Bahkan Tao Chao Cheng dan Hua Dao harus bersikap sopan kepadanya sebesar 30%, belum lagi perlindungan kamar dagang ini. Zhao, Penatua Zhao, kamar dagang Feile mereka meminjam nama Zhou Da Shou, dan mereka masih mempermainkanku dengan kasar, kamu harus memutuskan untukku. Tao Chao Cheng melihat Zhao Lin ketika dia keluar, dan berpikir bahwa Zhao Lin akan menyelesaikan bocah ini dan kamar dagang Feile sendirian. Segera, dia sepertinya bertemu Zhao Lin saat dia melihat orang tua dan ibunya. Keluhan ingus dan air mata. Hamfem. Namun, dia tidak melihat bahwa mulut Qin Yi Chen memiliki pancaran pesona jahat. Dia menggosok telapak tangannya dan berjalan mendekat. Tidak ada rasa takut di wajahnya. "Haha, nak, kamu sudah mati. Kamu sudah mati." Dengan Zhao Lin di sampingnya, Tao Chao Cheng tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia menunjuk Qin Yi Chen dan memarahinya. Dia tidak percaya bahwa bocah itu adalah macan tutul berhati beruang dan berani menyinggung keluarga Zhou. "Pak." Namun, sebelum kata-kata Tao Chao Cheng selesai, dia terlempar ke wajahnya dengan tamparan keras, dan tubuhnya tiba-tiba melesat seperti karung pasir lagi. Pria itu masih di udara, dan gigitan darah tua keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, Tao Chao Cheng memikirkan, mengapa, di kepalanya. Dia hanya pingsan dan tidak tahu apakah dia dipukuli atau malu. Zhao, Penatua Zhao. Melihat pelaku utama Qin Yi Chen menerbangkan ketuanya di depan Zhao Lin, para penjaga dari kelompok kamar dagang sedikit marah. Mata mereka memandang ke arah Zhao Lin, tetapi mereka tidak berani menyerang Qin Yi Chen. Hanya karena Zhao Lin menyuruh mereka berhenti sebelumnya. Saat ini, Zhao Lin berkulit hitam, dengan ritme yang akan membengkak. Kerumunan, Hua Dao dan banyak penjaga, melihat kulit Zhao Lin dan menutup mulutnya. Bocah ini berani mengabaikannya, keluarga Zhou, dan bertindak di depannya. Menurut pendapat mereka, itu adalah kematian pacaran. Namun, di saat berikutnya, tindakan Zhao Lin secara langsung mengejutkan banyak orang. Zhao Lin kecil, telah melihat tuan muda. Mereka menghabiskan banyak uang untuk Penatua Zhao, berlutut satu kaki, dan memberikan hadiah besar kepada Qin Yi Chen, lalu mengucapkan sepatah kata yang membuat mereka putus asa, sedikit tidak tahu bahwa kamar dagang Feile adalah tuan muda milikmu, menyinggung, nantikan tuan muda untuk pendamaian. Wajah Zhao Lin sangat gelap, karena hatinya sangat marah, tapi dia juga takut. Kemarahan ini ditujukan ke kamar dagang Kunyi dan kamar dagang Huameng. Ketakutan itu wajar karena anak laki-laki di depannya. Terakhir kali dia berada di Zhou, dia menerima uang Qin Yi Chen untuk memberitahunya. Setelah melihat sikap Zhou Tianwei terhadapnya, Zhao Lin sudah ketakutan. Untungnya, yang terakhir murah hati, sama sekali tidak menyalahkannya. Alhasil, dia bersyukur. Namun, sangat abadi bahwa kali ini, dia datang ke sini sebagai bukti bahwa kamar dagang dan keluarga Zhou tidak ada hubungannya dengan itu. Setiap kali saya memikirkan hal ini, Zhao Lin memiliki 10.000 persetan ibumu runtuh. Ini tugas apa sih? Bukankah ini memaksa diri Anda sendiri ke jalan? Yah, hai. Setelah melihat gerakan Zhao Lin, mulut semua orang di sekitar adalah bos, dan dari waktu ke waktu, terdengar dua suara dislokasi dagu. Apa yang mereka lihat? Tembakan besar atas nama pelayan keluarga Zhou ternyata menjadi hadiah bagi bocah tak dikenal yang keluar dari kamar dagang. Ini terlalu mengganggu. Siapa bocah ini? Segera setelah semua orang kembali sadar, semua orang melihat ke arah mata Qin Yi Chen berubah seketika. Sebelumnya,
Qin Yichen bodoh, sombong, konyol di hati mereka, tapi sekarang misterius, kuat, dan bergengsi. Tidak jauh dari situ, kulit Huadao tiba-tiba menjadi muram, matanya berkedip-kedip. Hal-hal di luar kendali mereka. Jika bukan karena pembelian pendamping keluarga Zhou ini oleh Qin Yichen, itu akan menjadi. Kamar dagang Feila benar-benar mengenal Zhou Tianwei. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan bahkan ingin melarikan diri dari sini. Dunia ini menakutkan, dia hanya ingin mencari ibu. Lupakan saja, kamu tidak tahu, jangan salahkan kamu. Di mata keterkejutan semua orang, Qin Yichen melirik Tao Chao Cheng yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan dengan santai mengibaskan debu di sudut pakaian tepukan. Terima kasih Tuan Muda. Mendengar kalimat ini, hati Zhao Lin langsung menghela nafas lega, dan hatinya pun lega. Jangan lihat gengsinya di depan orang-orang ini, tapi dia hanyalah bawahan keluarga Zhou, menyinggung teman guru, 10 kematian tanpa nyawa. Sehat. Tiba-tiba, ketika dia berdiri di tengah jalan, Qin Yichen berbalik lagi, tubuh Zhao Li mengencang, dan dia menunggu perintah Qin Yichen dengan hormat. Bagaimana dengan Zhou Tianwei, kenapa kamu belum datang? Qin Yichen bertanya dengan santai, tapi semua orang di sekitarnya sangat gemetar. Zhou Tianwei. Berapa banyak orang di Royal City yang berani memanggil Zhou Tianwei seperti ini? Mereka hampir tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka saat ini. Perasaan, kakek di depannya ini tidak hanya memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Zhou, tetapi juga memiliki setidaknya teman dekat setingkat dengan Zhou Tianwei. Besar dan muda keluar pagi-pagi sekali, dan keberadaannya tidak diketahui oleh yang muda. Zhao Lin menjawab dengan getir. Jika dia tidak melihat Zhou Tianwei keluar, dan pelayan memerintahkan, bagaimana dia bisa datang ke sini? Orang itu seperti banci, jadi dia tidak mau bagian 1% itu. Setelah mendengar kata-kata Zhao Lin, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, dan wajahnya terlihat kesal. Yang dia inginkan hanyalah efek promosi dari 2 kamar dagang Huadao yang besar. Dia tidak ingin 2 kamar dagang besar ini datang ke sini untuk membuat masalah hari ini. Jika bukan karena kenalan Zhao Lin, mungkin apotek kamar dagang Feile telah dihancurkan. Bisnis macam apa itu? Grinding? Seperti seorang gadis, hati semua orang mati rasa. Huadao diam-diam menyusut ke kerumunan, dan tidak berani memimpin. Dan Suruyan, benar-benar santai. Namun, mata memandang ke arah Qin Yichen penuh rasa ingin tahu. Ternyata dia mengira Zhou Tianwei dibawa hanya karena minat, tetapi tidak menyangka hubungan Qin Yichen dengan Zhou Tianwei begitu baik. Ternyata kamar dagang kecil ini mengenal Tuan Muda Sulung Zhou. Awalnya orang banyak yang melihat hati yang hidup, tetapi kali ini penuh kekaguman pada kamar dagang kecil ini. Sekian dulu video kali ini. Untuk cerita selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan share, agar kalian mendapatkan penyegaran video terbaru, yang tentunya sangat keren dan mendidik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan bye-bye. Jangan lupa beristirahat.